Mas kita Rama? akan introduce karena kita ini kan temanya sinergi. Sinergi. Yes. Masa kalau sinergi yang nongol kita doang terus. Enggak sinergi ya dong namanya ya Enggak kan? sih, kalau kita doang namanya bukan sinergi. Iya, ya kan? makanya saat ini di tahun ini spesial kita Yes. akan bersinergi dengan satu komunitas Ya. youth leaders di Jogja. Yogyakarta. Yang namanya Serawung Jogja. Youth Community. Ini keren amat. Mereka punya podcast sendiri. Betul. Mereka punya home base sendiri. Betul. Dan mereka jadi dampak yang luar biasa di kota Jogja. Betul banget, Demon. mereka keren banget. Dan Oke. mereka akan menyampaikan tentang sosial media, penjangkauan di sosial media, gimana Injil bisa diberitakan maksimal di Iya. sana. Betul. Ini pasti akan keren banget ya. So kita nggak pakai acara lama-lama, karena mereka sudah mempersiapkan sesuatu yang Iya. sangat Mantap. menarik buat Yaps. UFers semuanya. Kita tidak pakai lama, kita panggil mereka, inilah mereka. Serawung Jogja. Come on. Shalom semuanya. Woi. Pastor yang ada di Semarang luar biasa semangatnya, so good. Datang di workshop siang hari, spreading the gospel to the next gen through digital media. Nah, Wow, kami akan jadi host. Perkenalkan dulu, nama saya Noel Silalahi dan di sini ada Saya Andreas Simanjuntak. abang ya berarti ya. Iya. Iya. Dan kami berdua dari pelayanan yang berbeda, dari gereja, Iya, yang, gereja berbeda. yang berbeda. Kita nggak pernah satu gereja gitu Nggak. ya. Tapi kayak kata almarhum Pastor Edit, kita nggak pernah saing-saingan, tapi kita apa bang? Sayang-sayangan. Karena social distancing kita nggak bisa peluk-pelukan, soalnya biasa kita peluk-pelukan. Dan anyway, sebelum kita jelasin lebih lanjut, kami mau ngajak teman-teman buat jalan-jalan ke satu kota yang mungkin kalau teman-teman di Semarang, Jawa Tengah, Solo dan sekitarnya tuh udah pernah Sudah tahu. keliling atau misalnya udah pernah foto lah di Ya. sini kayak gitu, minimal masuk IG story. Ini kota tempat kami melayani dan tempat kami bertumbuh. Kota apa bang? Yogyakarta. Oke. Nah, Noel, biasanya waktu kamu pertama di Jogja atau pertama kali dengar kata Jogja, itu yang ada di pikiranmu itu apa tuh? Daerah istimewa Sultan. Ya, Sultan. Terus Oke. Bukan Sultan yang kaya ya Oh, maksudnya, iya. tapi Iya. bukan yang presiden Keraton lah ya, ya, keraton, ya. maksudnya. Apalagi? Gudeg. gudeg. Wah, ya, makanan paling enak tuh. Terus Kalau quote populernya itu wisatanya lah, wisatanya. Oh, wisatanya itu pantai. Pantai. Di bawah ada pantai, di atas ada gunung, di sebelah Iya. kiri ada bukit, semuanya lengkap. Tengah Malioboro. Tengah Malioboro, Jos banget lengkap itu banget. ya. Wah. Nah, sebenarnya kalau kita biasanya dengar kata Jogja seperti apa yang Noel sudah sampaikan tadi, biasanya ngomongin Malioboro, Borobudur, ngomongin keraton. Tapi ternyata ada yang lain nih, ada yang spesial di Jogja. Yang mungkin teman-teman nggak bisa dapat itu waktu cari di Google. Betul. Itu bicara tentang suasananya Jogja itu ya. Betul. Nah, Apa aja tuh? dari perspektif kita akan ngajak teman-teman yang selama ini 1,5 tahun udah work from home atau worship from home, yang udah jarang banget jalan-jalan. Kita sekali lagi mau virtual tour ke kota Jogja. Tapi Wah. ini kita akan kasih tahu 3 fakta tentang kota Yogyakarta 3 fakta. yang teman-teman nggak akan dapatin di Google. Nah, Ya. ini kami sendiri yang bikin. Ini bagus banget karena kami sendiri yang bikin pokoknya. Ya. Oke. Oke lah. Nah, jadi ini kita akan ajak kita jalan-jalan ya. Ada 3 fakta menarik tentang kota Jogja. Yang pertama, Bang, Yang pertama, Jogja itu 24 jam. kalau misalnya New York itu the city that never sleeps kayak gitu. Ya. Jogja itu the kota that never sleeps. Kota yang nggak pernah tidur lah Kota yang pokoknya nggak ya. pernah tidur. Iya. Nah, Ya, jadi kalau teman-teman mungkin yang di Jogja itu jam 2 pagi kelaparan, atau mungkin ada yang biasa habis main futsal sampai jam 11 mau cari makan. Itu di Jogja banyak yang model-model kayak gitu. betul banget, tempat buat ngumpul yang estetik, yang enak banget buat ngobrol, Ya, enak banyak banget buat banget. hangout. Tapi ini sebelum pandemi ya teman-teman. Ya. Sebelum pandemi itu tuh kita bisa langsung datang di banyak banget tempat. Di pinggir-pinggir jalan kita tuh bisa duduk di trotoar dengan nyantainya dan kita bisa ngobrol sama Nggak banyak takut orang. debu ya. Betul banget. Kalau ngumpul-ngumpul gitu istilahnya apa bang? Serawung. Nah, itu dia. Jadi Jogja itu 24/7 living teman-teman. Ya. Itu kota yang sangat ideal buat kita bisa ketemu sama banyak orang dan rasakan vibe yang homey banget. Nah, yang kedua, Jogja itu Indonesia mini. Mini. Maksudnya gimana bang? Nah, kalau
Jogja itu dari mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai suku, berbagai budaya, itu semua ngumpul di Jogja. Betul banget. Kok bisa kayak gitu sih? Iya, karena memang pusatnya mahasiswa ya, Jogja Pusatnya itu ya. mahasiswa. Ada banyak mahasiswa di sini. Nah, jadi teman-teman kalau di kota-kota lain biasanya di sudut-sudut kota itu ada Indotit atau supermarket yang jual kebutuhan itu biasanya. Kalau di Jogja nggak cuma supermarket itu aja. Tapi Ya. di Jogja hampir di setiap sudutnya itu tuh ada kampus. Kampus, iya. Beragam kampus tuh ada di sini. Iya. Nah, fun fact ya, kampus tempat saya belajar, saya ini baru lulus teman-teman. Itu tuh setiap tahunnya ada 10.000 mahasiswa baru yang datang ke Jogja dari Sabang sampai Merauke. Baru satu kampus. Baru satu kampus. Dan di kelas saya yang asli Jogja itu paling cuma 20%. Semuanya tuh dari kota-kota di Indonesia datang belajar ke Iya. Jogja. Baru satu kampus itu 10.000 mahasiswa. Bayangkan kalau semua kampus yang ada di Jogja di total per tahun ada berapa kira-kira? Wow, mungkin bisa 300.000 ya. 300.000. Orang datang ke Jogja setiap tahun. Nah, yang menariknya kayak gini teman-teman. Bayangkan, ada banyak mahasiswa yang akan habiskan waktu 4 tahun di Jogja. Dan mereka ketemu di kota yang homey banget, mereka ngumpul. Dan nanti setelah 4 tahun mereka akan kemana bang? Pasti kan mereka kembali ke tempatnya masing-masing ya. Betul banget, mereka kembali ke kotanya masing-masing. Iya. Nah bayangkan kalau selama 4 tahun, mereka bisa ketemu dengan orang-orang yang tepat. Mereka bisa ketemu dengan ekosistem yang tepat dan Ya, itu mengubah hidup komunitas yang mereka. benar. Kita juga secara nggak langsung, kita bisa mengubah Indonesia lewat kota Yogyakarta. Wow. Seperti itu. Nah jadi yang pertama Jogja 24 jam. Yang kedua Jogja itu Indonesia Mini. Bang Andre pernah punya teman dari mana? Dari NTT? Ada. Ada. Dari Sumatera paling ujung. Ada. Dari Aceh teman saya juga Semua ada. ada. Kalimantan. Semuanya ngumpul di Jogja. Jogja. Nah yang terakhir, Jogja itu apa Bang Andre? City of Community. City of Community. Nah, jadi Jogja tuh tempat yang sangat ideal untuk kita bisa berkomunitas, Iya. bisa berkarya. Komunitas tuh banyak banget, benar nggak? Ya, Jogja tuh pusatnya ya. Betul. Ada semua komunitas dari musik, ada komunitas seni, Hewan-hewan? ada hewan ada, komunitas olahraga banyak. Betul, kalau di kota lain itu biasa komunitas hewannya itu kan luas gitu kan. Tapi di Jogja ini spesifik banget. Nggak Iya. bisa cuman bilang komunitas pecinta anjing. Itu harus Iya. spesifik. Ada komunitas pecinta anjing. Beagle, iya, herder, Ya, semua siap. ada lah pokoknya. Musik juga kayak gitu, Iya. ada komunitas ya nggak cuma musik doang. Misalnya kalau jazz itu tiap Senin ada tempat Senin buat ada. ngumpul dan ngejam. Hari Kamis tuh ada komunitas blues dan ini sangat ideal banget buat kita bisa berkreasi. Iya. Nah gitu. Dan ada satu komunitas juga yang kami mau perkenalkan sama teman-teman. Satu komunitas yang bergerak tadi di kota yang homey dan di tempat yang banyak mahasiswa dan anak mudanya. Komunitas Ya. apa bang? Namanya Serawung Leaders Jogja. Betul sekali. Serawung Leaders Jogja adalah komunitas hamba-hamba Tuhan. Tempat kita apa ya? Tempat kita saling kenal, bersahabat dari berbagai macam gereja Ya, kayak gitu. berbagai denominasi, Berbagai dari denominasi. tempat. Pokoknya tempatnya kami tuh bisa saling mendukung, saling sayang-sayangan di situ. lah Betul. tempatnya. Nah intinya ini kita ini dulu tuh dipertemukan sama almarhum Pastor Adit ya. Waktu dia datang, waktu itu kita belum saling kenal. Kita tuh nggak tahu dari gereja ini, youth ini satu sama lain. Kita tuh cuman follow Instagram doang atau kadang ngintip-ngintip doang lah kayak gitu. Tapi mau ngobrol tuh jadi sungkan. Sampai suatu hari Pastor Adit datang ngumpulin kita semua buat sama-sama buat makan siang. Ya habis itu makan siang barengnya keterusan. Iya. Nah kita tuh nggak mau bikin acara sebenarnya. Awalnya nggak mau bikin agenda atau organisasi. Tapi kita cuman pengen saling kenal, Iya. saling mengenal, saling support, ceritain program apa aja. Dan lama-lama sampai sekarang kita tuh udah kayak brothers, Iya, udah kayak kayak brother saudara sisterhood semua. kayak gitu semua ya. Nah tanpa berlama-lama lagi, saya mau ajak teman-teman semua buat ngobrol sama 3 teman kami juga di Serawung yang udah luar biasa banget dan relevan untuk ngasih tahu materi di topik ini. Wow. So ini dia Serawung Leaders Jogja. Halo. Di sini ada siapa aja Bang Andre? Wah, di sini di samping saya namanya sama, namanya Andreas Dewananta. Iya. Yang di tengah. Yang di tengah nama saya Elyada Adi. Perkenalkan semuanya. Oke, yang paling dekat sama saya. Yuyu. Yohanes Rianto aja. Panggilannya Yuyu. Wah, Mas Yul, lebih Ini- dikenal Mas Yo ya. Ini mereka mungkin udah sering apa ya?
muncul lah ya di Iya. story-storynya teman-teman atau Iya. ada quote-nya atau mungkin di kolom komentar akun-akun Kristen juga mereka ini biasanya muncul ya. Ya, buat teman-teman Kayak yang pernah di Jogja, pernah kuliah di Jogja, atau mungkin sedang kuliah di Jogja, aktif di PMK kampus-kampus, pasti udah nggak asing dengan wajah 3 pendekar-pendekar Jogja ini. Waduh. Betul banget. Bisa diintroduce satu-satu. Ya, mulai dari sini dulu. Kak Andre itu pelayanannya di mana, Kak? Iya, saya peser di HFC Yogyakarta, juga pembina di beberapa PMK, Persatuan Mahasiswa Kampus dan sekolah-sekolah. Wow, luar biasa. Ini Bapak Retret Yogyakarta ya teman-teman. Jadi ada jalan Kaliurang di Jogja itu isinya tempat retret buat makrab. Itu dia lebih hafal daripada orang Kaliurang. Dia lebih hafal. Sampai-sampai pernah salah masuk tempat makrab. Dan diterima di sana ya. Ya, dan diterima. Soalnya khotbahnya ya Injil, relevan. Sedap. Oke, lanjut. Ya, di sini ada KL, Eliada Adi. Nah, beliau ini juga sama sebenarnya. Beliau ini pelayanan di kampus-kampus, pester juga di penggembalaan juga di tempat ini di GKKD. Iya di GKD, Ya, bisa di jelasin, Fire Kak? Community Yogyakarta. Wah, tuh Iya. Fire Community itu udah nggak asing lagi pokoknya ya pelayanannya. Sama ini juga Fire juga. Iya ya, benar ya. Unlimited fire. Fire. Ya, selanjutnya. Ya, Noel silakan diperkenalkan. Masnya dari mana? Mas-mas penjual kaos. Oh, iya Mas Pascal. Mas-mas penjual kaos. Kalau saya Yohanes dari kalau pelayanan saya di GBI Miracle Service. Wow. Bareng Noel. Ini juga Betul. sama juga di Messenger. Oke, biasa. Messenger itu apa, Mas? Jualan kaos. Pokoknya kalau di UF tahun lalu itu standnya besar kayak gitu. Wadaw. Terus suka tempat ngumpul pester-pester luar biasa dari Jakarta. Itu biasanya ke Messenger dan Wah. stand-stand lain juga. Wah, wah, wah. Oke, jadi itu 3 pembicara kita teman-teman. Nah, kita hari ini topiknya adalah spreading the gospel to the next generation through digital media. Wah. Nah, sebelum kita mulai bahas yang teknis, kita mau bahas dulu tentang pertanyaan why-nya. Ya. Kenapa sih kita harus memberitakan Injil, the gospel? Mungkin nanti kita akan ngobrol juga, Injil itu seberapa penting sih? Dan kenapa tuh kita harus betul-betul memberitakan, yang kita beritakan itu Injil, bukan yang lain. Kenapa harus Injil kayak gitu? Nah, kita harus ngerti dulu tanggung jawab kita di sosial media atau di Ya. digital media itu apa. Bang Andre Ya. pernah ngerasa itu nggak? Kan biasa lah kita sama-sama hamba Tuhan kayak gitu. Kalau misalnya kita mau posting ayat atau posting sharing di media sosial kita, kadang pernah ngerasa, aduh ngapain sih aku ngelakukan ini? Nanti kalau dibaca orang-orang tuh kayak gimana kayak gitu. Apa aku nanti dianggap terlalu lebay ya? Pernah ngerasa kayak gitu nggak, Bang? Iya, kadang-kadang tuh kayak karena kita bukan cuma berteman sama orang Kristen ya, kita berteman sama ada berbagai agama, berbagai mungkin teman SD, SMP, SMA, ketahuan tuanya ya. Nah, Waduh. karena itu kadang-kadang kita merasa waktu mau share Injil atau sesuatu yang rohani, kadang kita tuh merasa kayak takut dianggap terlalu fanatik gitu kan. Takut teranggap, wah ini orang aktif banget sih kayaknya di gereja, terlalu rohani banget lah gitu kan. Betul. Nah, saya rasa saya beberapa kali sama teman-teman Serawung ini mulai belajar tentang bagaimana ternyata itu adalah tempat kita justru untuk memberitakan Injil, tapi kita seringkali menutup itu. Apalagi kadang topik-topik yang sering dianggap sensitif. Iya, betul. Yang kayak kita susah banget buat speak up di situ, rasanya tuh pasti ada. Iya, iya. Bingung lah. Tapi hari ini kita akan belajar sama-sama. Nah, kita akan mulai dari Mas yang di samping saya, Mas Kaos. Mas Yo. Menurut Mas Yo, apa tanggung jawab kita anak-anak Tuhan di media sosial? Sebelum kita ngomong tentang tanggung jawab, kita tuh harus ngerti ya bahwa sebenarnya sosial media itu adalah sebuah bukan part yang terpisah dari kehidupan kita. Kalau dulu kan kayak ya sosial media tuh dunia maya yang bukan realitas. Tetapi kalau semakin kesini kita sadari bahwa sosial media tuh sebuah realitas juga yang harus harus kita sendiri terima dan kita embrace kayak gitu, bahwa ini tuh juga bagian dari bagian dari kehidupan kita kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi akhirnya kita ngerti bahwa ketika bersosial media itu adalah bagian dari kehidupan kita juga, tanggung jawab kita juga. Bagian dari kehidupan. Ya. Kalau teman-teman yang ilmu komunikasi pasti tahu, media is the extension of man. Udah, Wow. gitu aja biar kelihatan pintar. Anak komunikasi beda. Anak komunikasi. Oke. Lalu bagaimana kita harus hadir di sosial media? Anak Tuhan itu seperti apa? Ini, aku mau coba
melihat dasar biblikalnya ya. Aku mencoba mengeksposisi dari 2 Timotius 3 pasal 3. Teman-teman bisa buka di rumah di 2 Timotius pasal 3 dan pasal 4 kayak gitu. Ini mungkin tidak ngomong spesifik tentang sosial medianya. Nanti brotherku El akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan sosial media seperti itu. Tetapi yang seperti aku bilang di awal tadi bahwa sosial media ini adalah realitas kehidupan kita yang harus kita terima juga bahwa ini adalah kehidupan nyata juga gitu loh. Bagian ini bukan sesuatu yang maya atau seperti apa. Walaupun ini bisa kita ngomongin juga, ini bisa jadi topeng atau apapun ya. Tetapi mau nggak mau, kita harus sadar bahwa sosial media ini ada sesuatu yang nyata juga sebenarnya. Dan kita harus ngerti, nah waktu aku mencoba mengeksposisi di 2 Timotius 3 pasal 4, teman-teman bisa sambil buka ya, nanti di rumah kayak gitu. Kita bisa ngelihat bahwa Paulus tuh menjelaskan kepada Timotius dan kepada jemaat Efesus pada waktu terutama kepada Timotius karena ini surat terakhirnya Paulus yang secara khusus diberikan kepada Timotius untuk melihat realitas keadaan orang-orang pada zaman itu dan nanti ini adalah tentang realita bahwa pada akhir zaman juga orang-orangnya seperti ini. Kalau kita lihat dari pasal 3 ayat 1 sampai 17 kita akan lihat bahwa selalu ada 2 identitas dalam dunia ini. Tidak pernah ada posisi netral. Dunia dengan identitasnya dan kita anak-anak Tuhan dengan identitasnya. Jadi kita tuh nggak ada di posisi netral. Kalau kita ngelihat di pasal 3 ayat 1 sampai 9, kita ngerti dengan dunia dengan identitasnya, yaitu tadi kita bisa baca lah sini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi selfish kayak gitu. Ya, kita harus sadar dunia dengan pandemi seperti ini membuat kita juga semakin merasa bisa melakukannya sendiri gitu loh. Kita nggak perlu kerja kelompok bersama-sama segala sesuatunya. Kita bisa ngerjain di rumah sendiri. Terus dikatakan mereka akan menyobongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya dan bla bla bla. Itu identitas dunia. Tetapi kalau kita lihat dari pasal 10 sampai pasal 7 dikatakan dengan diawali kata tetapi. Jadi Paulus mengkontraskan identitas dunia dengan sebuah identitas yang harusnya ada, yang harusnya ada di dalam diri Timotius. Nah, kita ngelihat bahwa itu adalah identitas yang seharusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Jadi di dunia ini tuh ada 2 identitas ini. Jadi ini kayak sosial media juga kalau kita masuk ke sosial media ada perang narasi identitas nih. Nah, itu yang kenapa kita harus bertanggung jawab, karena kita harus tahu dulu identitas kita tuh apa dulu kayak gitu. Ya, kan tadi Mas Yo bilang nggak ada netral nih. Ya. Ada 2 identitas dunia dan identitas kita sebagai anak Tuhan. Nah, dari mana kita tahu bahwa maksudnya dasarnya kalau kita adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu biasanya dasarnya dari mana, Mas? Lebih tepatnya kayak gini ya. Kita punya identitasnya kita miliki dari hal apa ya kayak gitu ya, lebih tepatnya ya. Kayak gitu. Kalau kita ngelihat, sekali lagi aku mencoba mengeksposisi dari 2 Timotius ini ya. Kalau kita ngelihat dari ayat 10, pasal 3, ayat 10 sampai 17 itu, identitas kita tuh hadir dari 2 hal. Yang pertama, apa kata Alkitab? Di sini Paulus mencoba mengingatkan kembali sama Timotius kayak itu. Di ayat yang pasal ketiga, ayat yang ke-14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah, ayat 15, juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi pengenalan akan kitab suci itu membangun identitas kita. Tapi yang kedua, ini juga sesuatu yang penting. Identitas kita tuh hadir dari komunitas kita. Oh iya. Ini ayat Alkitab ini diberikan oleh orang-orang di zaman kuno, budaya kuno. Budaya kuno itu tidak seperti budaya modern. Orang modern tuh identitas dibangun oleh dirinya sendiri. Iya. Kita bisa terpisah dari sebuah komunitas atau kelompok banyak orang dan kita menciptakan identitas kita sendiri. Tetapi orang-orang zaman dulu identitasnya tuh berasal dari komunitasnya. Makanya orang-orang Kristen tuh atau pada waktu penderitaannya adalah seperti ini. Mereka tuh dikeluarkan dari komunitas masyarakat. Itu tuh kalau bagi kita kalau dikeluarin ya udahlah kita bisa survive. Tetapi kalau orang-orang zaman dulu, orang budaya kuno, ketika mereka dikeluarkan dari komunitas masyarakat, mereka akan hidupnya akan susah. Ya. Karena mereka nggak punya identitas. Tetapi akhirnya kita ngerti bahwa identitas kita di dalam Tuhan itu berasal dari komunitas kita. Ketika mereka dikeluarkan, mereka akan masuk dalam komunitas Injil. Komunitas orang-orang percaya. Dan itu yang menguatkan mereka memiliki identitas. Jadi identitas kalau melihat dari
2 Timotius ini, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa identitas itu berasal dari apa kata Alkitab dan di mana kamu berada. Seperti itu. Wow. Keren. Berarti identitas kita tuh harus dilihat sama orang. Iya. Mau nggak mau orang-orang tuh harus kenal kita di media sosial. Dia tuh harus bisa lihat kita ini memang orang Kristen. Iya. Kita ini memang orang-orang yang sudah diselamatkan sama Iya. Tuhan. Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan di tengah-tengah materi tiba-tiba pop up kayak gitu kan, oh aku pengen nanya ini nih ke pembicara. Teman-teman bisa input pertanyaannya di link Q&A-nya bit.ly/ufjogja Q&A. Q&A-nya besar. Nah, teman-teman bisa masuk ke sana, nanti pertanyaan-pertanyaannya akan disampaikan ke pembicara. Oke, lanjut ya. Berarti karena orang-orang tuh melihat kita tuh harus terlihat sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang diselamatkan sama Tuhan di media sosial. Identitas kita tuh nggak bisa kita tutup-tutupi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita suarakan sebagai orang Kristen yang dikenal orang sebagai Kristen di media sosial? Gini dulu ya. Kadang-kadang, ya ini memang dilema. Ini pengalamanku juga ya. Maksudnya pengalamanku dalam aku, misalnya di Messenger, atau ketika bersosial media kayak gitu ya. Kadang-kadang dulu berusaha waktu pernah kerjasama dengan antar lintas pernah Messenger tuh bekerja sama dengan lintas agama. Ya aku sebut aja lah teman-teman Gus Durian pada waktu itu dengan berbagai, karena kami di Messenger juga pernah bikin menginisiasi satu komunitas namanya Forum Jogja Damai. Forum Jogja Damai ini isinya teman-teman komunitas komunitas lintas iman lah, lintas budaya, lintas iman seperti itu. Nah pada awalnya tuh kami mencoba tidak pengen Kristen banget kayak gitu. Lalu kita pakai nama Indonesia Jangan Diam kayak gitu. Tetapi masalahnya mereka tuh sering banget kumpul di Messenger. Nah di Messenger pada waktu itu ada salib pakai neon gitu gede-gede kayak gitu. Jadi mau nggak mau mereka pasti akan ngertinya ya ini orang Kristen kayak gitu. Dan akhirnya ya udahlah pakai nama Messenger yang udah Kristen banget. Dan akhirnya sampai sekarang aku tuh terus bergumul gitu loh. Kenapa kok dulu tuh menutupi diri? Tetapi akhirnya aku sadar, ketika aku sadar tentang Injil, kemuliaan Allah, keindahan Kristus di dalam berita Injil itu yang akhirnya kayak, ya udah, kenapa aku harus menutupi sebuah keindahan? Kenapa aku harus menutupi sebuah keindahan yang diberikan menjadi identitasku? Bagiku Injil ini adalah sebuah identitas, dan akhirnya dari situ, aku sadar bahwa kita diminta juga waktu kita menerima keindahan itu, kita diminta untuk memberitakan Injil. Ini kalau kita ngeliat kembali lagi ke pasal 4 di 2 Timotius ini ya, kita diminta untuk memberitakan akan ada waktunya orang tidak dapat lagi mendengarkan Injil. Kita baca di ayat 1 dan 2 ya. Ini urgensitasnya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mendengar ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kita harus memberitakan Injil, karena kita harus sadar sekali lagi bahwa akan ada waktunya orang itu tidak lagi akan menikmati Injil karena tadi perang narasi antara identitas dunia itu semakin kuat. Kalau kita yang udah punya identitas di dalam Injil ini tidak memberitakan, ya kita akan melihat bahwa anak-anak muda kita, pelayan-pelayan anak-anak muda kita, mereka akan akan dimakan oleh identitas dunia, dan identitas Injil itu juga akan mati di situ gitu loh. Itu tanggung jawab kita ketika kita ngerti identitas kita, akhirnya kita memberitakan Injil kayak gitu. Ya, tadi ada satu kata yang keren banget. Mas Yo bilang Injil itu keindahan yang sebenarnya kita miliki kan, keindahan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Nah, kita semua kenal sih, yang Jogja semua rata-rata kenal Mas Yo adalah orang yang pokoknya paling semangat tuh kalau mau beritain Injil. Tapi yang satu yang kita perlu mau ngerti nih Mas Yo, kalau kita bicara tentang motivasi kita dalam beritain Injil itu sebenarnya buru-buru langsung mau pindahin orang supaya jadi Kristen atau bagaimana nih yang Mas Yo miliki? Maksudnya motivasinya itu. Kayak gini, kenapa kok aku tuh bukan hanya aku sih, aku percaya bahwa banyak orang dan teman-teman di sini semua gitu. Kenapa kok kita memberitakan Injil? Kita harus ngerti masalah kita sebenarnya itu apa. Masalah terbesar hidup kita tuh bukan sakit penyakit. Masalah terbesar kita tuh bukan masalah keuangan atau apapun. Masalah terbesar kita tuh bukan hal-hal materi. Tetapi masalah terbesar kita adalah keberdosaan kita.
Masalah terbesar kita adalah pemberontakan kita. Masalah dosa itu bukan hanya sekedar kelemahan ya. Kata dosa tuh seringkali didegradasikan gitu jadi sekedar kelemahan. Makanya kalau kita ngomong, aku agak suara keras nggak kalau ngomong misalnya tentang nggak harus ngomong tentang LGBT kayak gitu, misalnya LGBT. Ya aku harus melihat itu sebagai sebuah apa ya, bukan sekedar kelemahan. Ini tuh LGBT itu sama dengan orang yang suka nonton film porno, punya kejatuhan-kejatuhan, kesombongan. Nilainya tuh sama, bahwa kita sedang dalam keadaan yang berdosa. Kita tuh sedang berontak sama tatanan Allah kayak gitu. Nah, itu masalah kita. Tetapi ketika kita ngerti Injil, Paulus pernah ngomong di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Berita yang paling penting, kalau dalam bahasa Inggris dan asli itu bukan yang terpenting sebenarnya. Tetapi yang pertama dan yang utama. Yang pertama dan utama adalah Kristus itu apa ya? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan dia tuh telah pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Jadi berita yang terutama dan berita yang paling penting, terpenting adalah berita Injil. Bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Sehingga masalah terbesar kita, yaitu dosa kita, sudah diselesaikan. Dan yang lebih luar biasanya, ketakutan terbesar kita tuh apa sih sebenarnya? Ketakutan terbesar kita tuh sebenarnya kematian. Tetapi lewat kebangkitannya, itu memberi pengharapan sama kita tentang sebuah kehidupan. Nah, dari situ akhirnya kita sadar bahwa pemberitaan Injil itu sangat-sangat penting bagi kita. Ya. Betul. Kalau misalnya kita takut ntar dianggap ofensif atau gitu, gimana Mas Yo? Atau ada cerita nggak bagaimana Mas Yo ketika menceritakan Injil itu dan itu berdampak buat orang? Pasti ya. Kita nggak usah ngomong tentang Injil lah. Banyak hal persepsi atau ada berita-berita kita tuh selalu akan ada pro dan kontra ya kayak gitu ya. Tetapi aku sadar bahwa Injil tuh memang ofensif. Soalnya why? Karena yang diberitakan adalah kita manusia berdosa. Kita sebagai manusia berdosa tuh tidak mau pernah direndahkan. Kita manusia berdosa tuh pride-nya terlalu tinggi. Tetapi Injil mengatakan gini, Injil itu memang kabar baik. Tapi sebelum kabar baik diberitakan, harus kita ngerti dulu kabar buruknya. Bahwa kita manusia berdosa yang celaka, yang memberontak, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia itu tidak pernah mau sebenarnya dalam nature dosanya, itu direndahkan. Tetapi Injil itu menghajar kita, bahwa Injil itu melukai nature dosa kita. Tetapi ketika luka itu hadir, duka itu hadir, kita sadar bahwa ya, kita manusia berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Amin. Akhirnya kabar baik datang bahwa kita diselamatkan by grace, bukan dengan perbuatan kita. Wow, amazing ya. Mungkin untuk men-sum up yang Mas Yo bilang kayak gitu. Saya pernah ingat Mas Yo tuh pernah cerita dan ada ilustrasi yang bagus banget. Injil ini juga ketika kita pahami itu mengubah cara kita ngelihat gitu Mas Yo. Mas Yo kan waktu itu pernah bilang, kalau kita ngomong ke orang tentang Injil, seringkali orang Kristen itu ibaratkan pemulung atau pengemis gitu. Pengemis dan orang yang lagi pengen banget sama roti. Nah, pengemis ini yang pengen banget sama roti itu dikasih roti sama orang yang pemilik toko roti kayak gitu. Nah, orang Kristen tuh sering memposisikan diri sebagai pemilik toko roti itu dan dia memberikan roti kepada pengemis. Itu kan, Mas. Tapi sebenarnya kalau kita paham Injil, kita tuh bukan pemilik toko roti. Tapi kita tuh pengemis yang sama. Kita sama-sama pengemis, tapi kita udah dapat roti duluan. Nah, kita tuh nunjukin orang di situ ada orang yang bisa ngasih kita toko roti. Betul banget. Jadi kita tuh seringkali berusaha menaruh signifikansi dalam hidup kita untuk generasi di bawah kita. Kita merasa bahwa kita nih bisa menjadi, memang kita harus jadi role model. Tetapi kata-katanya Kristo di sesi kemarin aku ingat banget dia ngomong kayak gini. Orang tuh dibawa bukan untuk melihat kita sebagai role model, tapi kita menjadi model untuk mereka juga sama-sama kita melihat keindahan Kristus, keindahan berita Injil. Biarlah itu memukau hati kita. Biarlah itu membuat kita terus terpesona dengan berita Injil bahwa Yesus mati bagi kita atas dosa-dosa kita dan dia memberi pengharapan dalam hidup dalam kebangkitannya. Biarlah itu terus kayak kita ngajak anak-anak muda untuk kita tuh benar-benar semakin kayak gitu ya. Benar-benar terpesona dengan berita Injil dalam pribadi Kristus kayak gitu loh. Ya. Nah, Mas Yo nih kan kalau kita ngomongin pelayanan itu pelayanan media sosial. Kan kita banyak lihat teman-teman yang buat pelayanan media sosial tapi menceritakan sesuatu tentang ngomongin moral lah. Apakah itu sudah cukup dibilangin pemberitaan Injil? Karena yang diomongin kan sesuatu yang kelihatannya cukup baik lah. Tapi memang belum ada pemberitaan tentang keberdosaan kita, kematian Kristus bagi kita.
apakah kalau kita bilang penginjilan dalam media sosial harus masuk ke sisi itu sampai orang ngerti tentang keberdosaan kita? Ya, kita ngerti bridging ya. Pasti akan ada jembatan-jembatan bagaimana kita memberitakan Injil. Nah, kita bisa pakai apapun metodenya. Tapi metode itu bukan tujuannya. Metode itu apapun lah. Kita bisa pakai gaya apapun dalam bersosial media dengan cara ya nanti dijelasin sama El, main di TikTok atau apapun segala dengan cara-caranya. Tetapi pada akhirnya haruslah bridging itu membawa orang kepada Injil. Itu baru kita akan ngomong tentang Injil gitu. Kalau kita ngomong tentang moral, ya akhirnya nanti kita akan kembali lagi ke agamawi. Ya. Bahwa kita tuh gini, kekristenan itu bukan ngomong tentang what I do. Tetapi kekristenan ngomong tentang it is done. Ya. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Makanya Yesus ngomong it is done, it is finished kayak gitu. Kekristenan bukan ngomong tentang peraturan-peraturan saja, tetapi ngomong apa yang sudah Allah lakukan bagi kita di dalam pribadi Kristus. Itu yang harus kita beritakan pada akhirnya. Amin. Oke, kalau begitu Mas, bagaimana? Mungkin secara garis besar practically-nya aja. Ketika kita bermedia sosial, bagaimana kita harus tampil? Dan apakah untuk menarik orang banyak buat ketemu kita? Atau kita harus ngapain? Jadi gini ya, pada akhirnya kita harus sadar, kalau kita balik lagi ke 2 Timotius tadi ya, Paulus tuh ngingetin kita, akan ada kalanya pemberitaan Injil kita, lewat apapun, lewat sosial media, itu bukan lagi untuk menarik orang. Ya, tujuan kita harus punya belas kasihan sama orang ketika kita memberitakan Injil, itu untuk menarik orang untuk bisa mengenal Kristus. Tetapi Paulus juga ngomong tentang sesuatu hal di ayat yang ke-3-5 pasal 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pemberitaan Injil kita, kalau kita juga lihat dari pasal 4 ayat pertama, tujuan pemberitaan Injil kita bukan berfokus pada pelayanan kita, tetapi pada kerajaannya. Jadi akan ada kalanya pemberitaan Injil ini bukan lagi untuk menarik orang, tetapi memperjelas posisi kita di dalam Injil. Kalau kita punya identitas Injil, kita akan terus memberitakan Injil. Orang akan tertarik atau tidak tertarik. Tapi karena kita tahu bahwa yang mengubah hati orang itu bukan manusia kita, tapi yang mengubah adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi seringkali akan ada kalanya pemberitaan Injil kita bukan lagi untuk menarik orang, tetapi menjelaskan posisi kita sebagai identitas. Sekali lagi, ini perang narasi, perang posisi antara identitas dunia dengan kita sebagai identitas kita anak-anak Tuhan. Pemberitaan Injil kita itu memperjelas identitas kita. Pemberitaan Injil itu memperjelas posisi kita di mana. Kayak gitu. Karena aku ingat sebuah quote ya. Quote yang ada di Charles Spurgeon tuh pernah ngomong ini tentang, ya ini sebenarnya quote ini adalah hasil dari khotbahnya di 2 Timotius ini juga. Quote-nya tuh bilang seperti ini ya. A time will come when instead of shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats. Apa bahasa Indonesia gini? Akan tiba saatnya ketika para gembala bukannya lagi memberi makan domba, gereja akan memiliki badut untuk menghibur kambing. Kita harus ngerti ini realita. Ini cukup keras ya. Ini cukup keras. Jelek ini. Ini cukup keras, tetapi kita harus sadar, kita ini ada di posisi yang mana? Apakah kita nih gembala yang memberi makan kepada domba-domba kita? Atau kita nih hanya badut-badut yang mengentertain orang-orang di bawah kita? Sekali lagi, ini perang narasi, bahkan di sosial media. Jangan sampai kita hanya entertain orang-orang, tetapi tidak pernah membawa orang untuk melihat keindahan Kristus, karena itu kebutuhan terbesar mereka. Betul. Ini Keren-keren pokoknya. tadi selama mendengarkan tuh rasanya pengen introspeksi, koreksi terus ya. Ya, ini pun koreksi kami gitu. Betul, Aku sama Noel tuh masih di gereja di Influence Generation, kami terus berusaha untuk membangun budaya Injil gitu. Kadang-kadang kita saling mengingatkan, kita saling menegur, karena bagiku pemberitaan Injil, sinergi itu bukan hanya ngomong tentang bagaimana membalut, menepuk-nepuk, tetapi juga seringkali menegur. Karena itu pun kebenaran tuh seringkali menghajar. Yes. Ya. Betul banget.
Oh, jadi kita menulis, kita membuat konten itu sebagai orang berdosa yang sudah ditebus Iya, sama Tuhan. betul. Orang berdosa yang sudah diselamatkan Iya, sama Tuhan. Ada cerita pengalaman gitu nggak Mas Yo? Apa nih? Yang ya misalnya tentang Injil yang spesifik lagi gitu. Bagaimana buat anak-anak muda itu bisa lebih ter-encourage untuk menyampaikannya. Apa Atau ya? bersinergi. Apa ya? Aku bercerita di Serawung ini aja sih. Cerita bagaimana pengalamanku di Serawung. Maksudnya gini, aku sadar bahwa seringkali ketika kita ngomong tentang pemberitaan Injil kayak gini, kadang ada, ya misalnya kayak ngomong hal ini yang keras kayak gitu ya. Tetapi aku bersyukur bahwa Injil ini bukan hanya sekedar berita yang disampaikan, tetapi Injil ini adalah motivasi kehidupan kita juga. Ketika kita sadar bahwa kita manusia berdosa, kita akan sadar bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dia yang mulia, mau menerima atau mau menebus kita yang berdosa. Itu akhirnya membuat kita sadar kita bisa menerima orang lain juga. Kalau mereka Kalau mereka bersalah ya kita nih sama-sama orang berdosa semuanya. Kita nih sama-sama orang berdosa yang diterima oleh Allah. Kenapa kita nggak bisa terima satu dengan yang lain kayak gitu? Sinergi kita tuh bukan karena bukan karena sama-sama pekerjaannya. Sinergi kita ini tuh karena kita kesadaran kita bahwa kita nih semua manusia berdosa yang disatukan Allah untuk menjadi keluarga. Wow. Itu sinergi kita. Kita mempunyai dasar kebenaran yang sama di dalam kebenaran Injil, itu yang sinergi. Nah, aku bersyukur ya. Kalau Injil tuh tidak menyentuh hatiku, dan mungkin teman-teman Serawung, aku tuh nggak mungkin ada di tempat ini. Kenapa tuh? Wow. Aku tuh gak akan pernah ada di tempat ini. Ini cerita yang kadang-kadang aku tuh mau cerita kok ini terus atau apapun, tapi ini cerita yang aku tuh bersuka cita gitu. Aku nih sama Pastor Eliada. Pastor Eliada ini, kita tuh istilahnya Dulu bermusuhan. aku mau ngomong itu gak tega. Gimana itu bermusuhan? Ya gitulah. Ya gitulah ya. Terlalu panjang untuk diceritakan. Panjang, tapi singkat cerita gini, aku dengan dia tuh mempunyai perspektif teologi yang berbeda dulu tuh punya perspektif yang berbeda teologi kayak gitu. Kita punya sejarah panjang tentang pengalaman masa lalu kita yang mungkin gak enak kayak gitu. Dan juga bukan masalah teologi aja, kita tuh sama-sama penjual kaos, jadi saingan. Kalau di UF pas dulu di Semarang itu di Olisadium, kita tuh dapat jualan kaos. Ini bootnya Messenger, ini satu sebelahnya sana bootnya KNP punya L kayak gitu. Kita dulu sangat aku menaruh curiga karena aku tidak suka dengan teologianya dia kayak gitu. Tetapi dan dia juga gitu sih sebenarnya. Pernah cerita dulu agak apatis sama aku segala satu. Dulu pas di UF pertama kali ketemu kayak gitu, ya udah seliwar kita di green room. Waktu itu aku ingat DL di depanku, ya udahlah lihat-lihatan doang, nggak sapa-sapa. Padahal sama-sama dari Jogja loh kayak gitu. Ya udah, tapi akhirnya kita bisa berkumpul ya tadi lewat Serawung yang diceritain dari Pastor Radit, kita kumpul terus ketemu sama teman-teman segala sesuatunya. Akhirnya aku sadar bahwa waktu itu tuh mencoba deketin EL kayak gitu. Kasih pengaruh teologi yang bener kayak gitu. Udah ngajak ngobrol, tetapi tetap ada rasa yang nggak enak kayak gitu. Tetapi tiba-tiba aku tersadar bahwa gitu aku masih merasa menjadi orang yang paling benar. Tetapi ketika Injil hadir, aku adalah orang berdosa yang aku tidak punya kelebihan apapun kalau Tuhan tidak berikan kayak gitu. Akhirnya dari situ aku mencoba belajar melihat dengan cara yang benar, dengan El sahabatan sama El, dan akhirnya kita bikin podcast dengan segala sesuatunya, dan akhirnya ya saya bisa di tempat ini gerejanya El kayak gitu ya. Ini gerejanya El, kita ada di tempatnya di GKKD. Tanpa Injil mungkin aku tidak pernah bisa seduduk berdua dengan brother gue. Jayalah. Wah. Nah, inilah sinergi. Sinergi, betul. Sinergi. Yes. Keren. Kadang asumsi-asumsi yang mungkin menurut kita benar gitu ya, karena kita nganggap diri kita yang paling Iya. biblical, paling Iya. relevan dengan metodologi segala macam, itu tuh bisa Iya. menghalangi kita untuk bersinergi. Iya. Tapi ketika kita ngelihat Injil, malah kita patahkan asumsi itu, Iya. kita coba reach out. Iya. Sekarang udah 20 episode podcast dibikin. Waduh. Keren. Podcast Serawung. Padahal dulu stand-nya jauh-jauhan ya gitu ya. Iya, betul. Oke, Mas Yo, to sum up, untuk mengkonklusikan, ada pesan dari Mas Yo buat anak-anak muda. Ketika mereka ada di media sosial, identitas mereka harus nampak sebagai orang Kristen dan mereka harus memberitakan Injil dan digerakkan sama Injil. Yes. Silakan kasih pesan ke mereka, Mas Yo. Ya, gini ya. Kita tuh bukan di sosial media atau di dalam kehidupan kita gitu. Kita bukan menolong orang untuk menjadi lebih baik, memotivasi orang lewat sosial media kita.
tetapi mengajak orang untuk melihat keindahan Kristus. Itu tanggung jawab kita dalam sosial media. Wow. Bukan hanya membuat mereka, memotivasi mereka untuk jadi lebih baik gitu, tetapi sama-sama sekali lagi untuk melihat keindahan Kristus. Karena kasih terbesar dalam media sosial bukan karena kita give away, tetapi karena give your life to share the gospel of Christ. Itu quote yang mantap banget. Ini panitia bisa di screenshot terus bikin postingan quote ya di Instagram. Bukan giveaway tapi give your life. Mantap. Mantap. Ya. Minggu depan udah jadi kaosnya. Oke, thank you dari Mas Yo. Dan Ya, teman-teman thank you, Mas sekali Yo. lagi kami ingatkan kalau ada pertanyaan di tengah sesi nggak harus nunggu nanti. Mulai di chat dan di input sekarang. Linknya muncul di bawah di bit.ly/UF Jogja Q&A. Langsung aja di input pertanyaannya teman-teman. Iya. Oke, nah berikutnya habis dari tanggung jawab bermedia sosial, kita kemana nih Bang Andre? Nah, selanjutnya kita akan ngomongin satu media sosial yang lagi keren nih, lagi banyak dilihat sama anak-anak muda nih. Itu adalah TikTok. Nah, di sini ada apa namanya, orang bilang ada dengkotnya TikTok rohani lah gitu. Betul. Terusnya di Jogja. Iya. Jadi kalau kita kan biasa input apa ya, waktu daftar TikTok itu kan kita input interest kita apa. Itu kita belum follow siapa-siapa. Saya waktu itu daftar TikTok, itu langsung yang FYP pertama kali keluar tuh Fire Community Jogja. Wow. Padahal saya belum follow siapa-siapa loh. Kayak gitu. Ini TikTok mata-mata saya atau gimana? Oke, atau mungkin dia kerja sama atau kayak gimana. Dan kita akan dengarkan dari Pastor Eliada Adi. Oke. Udah langsung nih. Langsung aja. Gak ada yang nanya ya. Aku langsung ngomong ya. Jadi memang saya dan tim dari Fire Community itu punya sebuah akun TikTok namanya Fire Community. Nah, sebenarnya akun ini dibuat kurang lebih setahun. Besok September itu 1 tahun pas. Jadi kurang dari 1 tahun, puji Tuhan tim ini berkembang sedemikian rupa. Bermula dari saya, lalu saya mengajak 2 pemimpin yang ada di gereja. Setelah itu saya mengizinkan mereka untuk istilahnya memilih orang-orang yang mereka percaya untuk menjadi bagian tim. Puji Tuhan sekarang sudah ada sekitar 21 orang yang bergabung bersama tim kami menjadi konten kreator. Lalu juga ada sekitar 43 orang yang menjadi bagian dari tim konseling kami, dan puji Tuhan sampai hari ini sudah ada ratusan orang yang dikonseling, lalu juga ada beberapa yang sudah menjadi jemaat, dan bahkan ada 1 orang yang sudah menjadi salah satu konten kreator di tim kami seperti itu. Nah, tapi sebenarnya itu nggak terlalu penting. Tapi bagi saya yang penting adalah sebenarnya sejarahnya. Kenapa kami bikin tim TikTok seperti itu? Jadi awal-awal pandemi kita semua itu kan dengernya adalah oke, kita pandemi 2 minggu kita akan di rumah saja, PSBB, kita tidak akan melakukan apapun. Jadi kesannya 2 minggu itu liburan. Tapi setelah 2 minggu tidak terjadi apapun, pandemi bukannya semakin menurun tetapi semakin naik. Akhirnya Pak Gembala mengumpulkan kami, para leaders, para staff. Lalu dari sekian panjang ceramahnya hari itu ada 1 kalimat yang mendobrak hati saya, membuat hati saya ini tergerak. Yaitu kalimatnya itu sebenarnya agak menyebalkan. Memang gembala saya, papa saya itu agak gimana ya, harus ada sentilan-sentilan tertentu untuk memotivasi anak-anaknya. Kalimatnya seperti ini. Orang malas itu hukumnya miskin. Jadi waktu itu itu waktunya kami berhenti untuk nganggur dan mulai melakukan sesuatu. Akhirnya saya bentuk tim tersebut. Lalu saya masih berdoa, sebenarnya saya berdoa karena saya percaya gini, yang menjadi kekuatan saya bukanlah interest saya atau kemampuan saya, tetapi adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tanamkan di dalam hati saya. Itulah yang terus memotivasi saya untuk bertahan di dalam tim tersebut. Nah, waktu itu pandemi, banyak hamba Tuhan bicara mengenai akhir zaman. Wah, isinya akhir zaman, dan mimbar-mimbar gereja itu mengerikan sekali. Entah bagaimana, saya lagi baca Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14, saya bacakan buat setiap kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Entah kenapa, saat kita bicara mengenai akhir zaman itu kesannya selalu mengerikan. Dan kesannya kita itu hanya menunggu, tidak bisa melakukan apapun. Bisa sih, cuman tidak terlalu aktif bagaimana. Tapi ketika saya baca ayat ini, saya sadar bahwa di akhir zaman orang-orang Kristen itu punya tanggung jawab. Yaitu tanggung jawabnya adalah memberitakan Injil. Ada satu kutipan yang saya ingat berkata seperti ini.
banyak orang Kristen membicarakan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Padahal di luar sana masih banyak orang yang belum mendengar kedatangan Yesus yang pertama. Jadi itu menjadi motivasi saya untuk ayo saya ajak teman-teman di Fire Community untuk ayo kita memberitakan Injil melalui platform yang dulu dikata alay, sekarang banyak profesional, banyak orang-orang hebat bikin TikTok, semua orang bikin TikTok, dan sekarang TikTok jauh lebih serius daripada dulu seperti itu. Nah itu tuh, itu kan sekarang gitu ya. Sekarang mungkin kita udah mulai nyaman lah buat masuk ke TikTok. Saya juga baru bikin TikTok tuh kayak berapa bulan atau berapa minggu yang lalu. Tapi Pastor El ini kan tahun lalu, waktu TikTok itu masih dicap alay-alaynya atau dicap isinya tuh banyak yang beda banget lah sama orang-orang yang bikin konten creator di Instagram kayak gitu. TikTok tuh masih beda banget. Nah kenapa Pastor El waktu itu memutuskan untuk terjun ke TikTok dan bikin tim untuk ministry di sana? Pada waktu itu. Pertama-tama karena kita kan ministrinya ministri anak muda, dan memang di TikTok waktu itu saya sebenarnya saya dapat rangkuman dari conference yang dibuat sama Messenger yang pembicaranya Bring Back, yang pembicaranya Ko Martin dari Yesus Is. Dan memang menarik dari statistiknya itu sangat muda anak-anak yang main TikTok, sehingga bagi saya walaupun ini terdengar alay, walaupun ini terdengar tidak terlalu baik, tidak terlalu elegan, tapi saya percaya bahwa platform ini akan menjadi bagian atau akan menjadi sebuah tempat media di mana saya bisa menjangkau jiwa-jiwa dan memberitakan Injil di sana gitu. Ya, saya mengorbankan diri saya sih masuk ke TikTok, wajah saya ada di TikTok, orang-orang pertama ngejek-ngejek saya, sekarang anak TikTok. Pernah di stitch terus di komplain-komplain gitu nggak? Tidak pernah, puji Tuhan. Puji Tuhan tidak pernah. Udah konsultasi sama Mas Yu dulu tadi. Sinergi. Ya, sinergi. Jadi memang kita pakai TikTok. Dulu orang mengejek saya, sekarang semua orang pakai TikTok ya. Jadi sekarang Anda semua bermain TikTok seperti itu. Wow. Nah, tadi kita kan dengar tadi tuh ada 26 tim ya. Dalam timnya 26 orang. Sampai ada tim konselingnya juga gitu kan. Ada ternyata timnya sudah cukup solid. Nah, permasalahannya sekarang nilai apa yang dibangun tuh untuk membangun tim, nilai apa yang Pastor El punya untuk bisa membangun tim, bisa timnya lebih bisa konsisten seperti itu. Biasanya kan yang budaya sekarang anak-anak muda tuh paling bertahan 1-2 bulan kelar, dan tiba-tiba bosen atau ada kegiatan lain males selesai gitu kan. Nah ini kelihatan kan sangat konsisten nih sampai hari ini nih. Nilai apa yang dibangun? Oke, jadi ada nilai-nilai yang saya tanamkan kepada mereka. Dan memang saya sebenarnya bukan orang yang fokus sama result, kayak FYP atau enggak, viewersnya berapa, like-nya berapa, komennya berapa, share-nya berapa. Bagi saya itu hal kedua. Tapi yang saya fokuskan adalah orang-orang yang ada di dalam tim tersebut. Saya masih ingat ada satu kutipan dari Pastor Sidney Mohede beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah di UF juga, berkata seperti ini. Jangan gunakan manusia untuk membangun pelayanan, tetapi gunakanlah pelayanan untuk membangun manusia. Wow. Jadi memang ketika saya bikin tim TikTok, walaupun ultimate goal saya adalah memberitakan Injil, tapi saya tahu bahwa saya nggak bisa acuh dengan orang-orang yang ada di dalam tim saya. Saya nggak bisa, udah yang penting memberitakan Injil, kita harus FYP, harus yang nonton sebanyak mungkin, harus orang-orang yang konseling harus tambah banyak. Bagi saya tidak memiliki obsesi seperti itu. Tapi saya menggembalakan mereka, saya memberikan mereka pengertian kenapa mereka harus terus memberitakan Injil seperti itu. Dan memang karena saya fokus untuk membangun manusianya, tidak lain dan tidak bukan yang saya beritakan kepada mereka adalah Injil itu sendiri. Ada satu kutipan yang saya sangat suka berkata seperti ini. Injil bukan saja untuk orang yang belum Kristen, tetapi orang Kristen sendiri juga membutuhkan berita Injil setiap hari. Wow. Jadi memang saya dengan tim, dengan gereja, hampir setiap minggu saya akhiri dengan berita Injil. Kenapa? Karena mereka juga membutuhkan berita Injil. Dan ketika Mas Yo, saya, teman-teman yang ada di sini, semuanya terkagum dengan keindahan Kristus, kita nggak punya keinginan lain selain memberitakan keindahan Kristus. Iya. Jadi itulah yang saya lakukan. Saya belajar buat dengan setia memberitakan keindahan Kristus, memberitakan Injil dengan orang-orang Kristen sekalipun mereka sudah Kristen dari lahir. Tapi banyak orang yang memang belum memahami keindahan Injil itu sendiri. Dan ketika saya dengan konsisten memberitakan Injil kepada mereka, saya percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya percaya dengan kekuatan Injil bahwa ketika saya memberitakan Injil tersebut, orang-orang pasti akan memberitakan Injil. Dan saya punya satu kutipan terakhir. Orang yang terkagum dengan berita Injil akan dengan rela hati dan bergairah memberitakan Injil itu sendiri.
Itu prinsip saya dan kepercayaan saya dengan Injil itu sendiri. Amazing. Oke, Pastor, ini kan karena sesuatu yang baru kan, saya juga belum tahu ada tim TikTok rohani yang di Indonesia yang udah bergerak semasif itu selain Fire dari waktu itu juga. Dan value Injil tadi harus ditanamkan, bahkan harus diingatkan setiap hari. Pasti banyak challenge-nya kan, Yes. dari luar atau maupun di tim itu sendiri. TikTok bisa nge-speech, bisa ada orang-orang yang komen yang langsung memberikan narasi yang ngelawan kayak gitu. Kira-kira tantangan apa aja sih yang Pastor El hadapi dan tim? Pertama, kalau ada tantangan yang melawan, sebenarnya gini, memang kita ada beberapa kali bukan berantem lah, tapi lebih kepada memang TikTok itu kan sangat luas, banyak orang non Kristen di sana, dan memang seperti tadi narasi Injil itu pasti menyinggung juga, dan memang ada perdebatan-perdebatan, tetapi pada dasarnya setiap konten yang kami buat itu saya evaluasi secara pribadi. Bahkan sampai tadi pagi pun saya masih mengevaluasi konten. Wow. Kenapa? Karena bagi saya, selain saya harus memberitakan Injil dan membuat konten, saya harus bertanggung jawab terhadap konten yang saya bagikan, gitu loh. Saya nggak cuman ya ayat lalu ya sudah ditafsirkan seenaknya, gitu loh. Bagi saya, kita orang-orang Kristen harus bertanggung jawab dengan firman Tuhan. Ini kan firman Tuhan, kita bicara firman Tuhan, gitu loh. Jadi kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Lalu yang kedua, memang banyak tantangan secara eksternal itu banyak, tapi kita mungkin nggak akan bicara soal itu. Tantangan eksternal itu contohnya memang misalnya perubahan algoritma, perubahan tren, itu satu hal yang bisa kami adaptasi dengan mudah. Tapi sebenarnya tantangan terbesar tidak datang dari luar, tetapi tantangan terbesar itu datang dari dalam. Saya akan bacakan beberapa tantangan yang kami hadapi memang, ada beberapa yaitu bosan, capek, keterbatasan kreativitas, tidak adanya inspirasi, turunnya jumlah penonton, nah ini biasanya sangat signifikan terhadap anak-anak, dan sehingga mereka kehilangan semangat. Jadi tantangan-tantangan ini, kemarin ketika saya masuk ke grup, saya tanya, tantangan kalian apa sih? Saya tanya seperti itu. Lalu mereka bicara mengenai banyak sekali tantangan yang mereka alami, tapi saya rangkum dalam ke-6 poin ini, bahwa ini adalah tantangan terbesar yang kita hadapi sama-sama. Jadi kurang lebih tantangannya seperti ini, Kak Andre Noel. Oke, mungkin aku masuk dikit lagi. Tadi kan Pastor bilang kalau pagi tadi masih ngevaluasi konten juga. Ya. Seperti itu. Apakah untuk maybe di sini ada leaders yang lagi pengen bangun tim media sosial, apakah harus kayak gitu juga mengawasinya atau gimana? Semua kembali kepada personal values ya. Saya sendiri memang personal values-nya saya harus bertanggung jawab dengan konten yang saya buat. Dan memang bagi saya lebih baik saya bertanggung jawab dengan konten saya. Apalagi saya membawa nama organisasi Fire Community. Nanti dicari Fire Community gereja mana? Gereja saya yang kena, gembala saya yang marah. Jadi bagi saya bertanggung jawabnya nggak hanya kepada Tuhan, tapi juga pada pemimpin-pemimpin gereja. Ya. Seperti itu. Nah, memang agak repot, memang agak melelahkan, tetapi itulah bagian dari memberitakan Injil. Bahwa kita harus bertanggung jawab. Dan itulah bagian dari memuridkan orang-orang yang ada di dalam tim kita. Bagi saya, kesukaan saya bukan sekedar ketika saya melihat konten-konten kami itu FYP, bukan ketika viral, tetapi konten yang menjadi kesukaan saya, penghiburan saya adalah ketika orang-orang yang dulunya nggak paham Injil, nggak dewasa di dalam kehidupan, ketika mereka ada di dalam tim itu, mereka paham Injil, mereka berubah di dalam kehidupan mereka, sehingga Injil itu one day ketika mereka nggak ada di tim TikTok saya, mereka bisa bikin tim apapun itu, mungkin nggak harus tim sosial media di dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa membagikan Injil di situ. Wow, amazing. Ya, keren. Nah, biasanya tuh kalau anak muda tuh kalau lihat TikTok atau Instagram kan, lihat begitu udah suka ya, oke, keren gitu kan. Habis itu lihat lagi. Nah, ada satu yang menarik nih, tim TikTok dari Pastor L itu kan ada yang berasal dari viewersnya. Nah, itu kan menarik tuh, jarang banget terjadi. Nah, bagaimana bisa membuat orang yang lihat itu tidak hanya sekedar lihat ganti atau sekedar kagum, oh wow, oke, keren gitu kan. Tapi bisa bergabung dalam satu komunitas. Itu kan sesuatu yang spesial banget. Nah, gimana tuh caranya tuh? Oke, jadi saya akan membagikan sebenarnya apa yang kami alami. Ini bukan teori dari mana-mana, ini yang kami alami dan saya coba untuk rumuskan. Mungkin teman-teman akan bisa melihat modelnya, nanti teman-teman bisa mengaplikasikan sesuai dengan keadaan teman masing-masing. Nah, saya coba minta tunjukkan funnel yang saya buat. Funnel itu apa? Oke, nah jadi ini adalah funnel atau apa namanya? Corong yang terbalik, proses dari pembuatan konten menjadi bagian dari komunitas.
Kita nggak bicara soal Injil lagi. Kenapa? Karena itu bukan hal yang harus saya tekankan. Dari tadi kita udah ngomongin Injil. Jadi konten soal Injil itu bagi saya hal yang utama. Walaupun gini, harus diingat bahwa nggak selalu melulu tentang Injil. Tapi ada bridgingnya seperti yang tadi kata Mas Yu. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau lihat konten kami, ini kok nggak Injil banget. Ya itu bagian dari jembatan lah. Kadang-kadang kita juga kehilangan ide, kreativitas untuk memberitakan Injil. Kadang-kadang. Jadi kita, ya udahlah, konten apapun yang ada di dalam pikiranmu, buatlah itu, yang kamu suka buatlah itu. Nah, jadi ini kontennya ada tiga kriteria yang saya bilang ke teman-teman. Yang pertama itu relate dengan kehidupan masyarakat, orang-orang. Jadi untuk masuk ke dalam pemberitaan Injil itu sebenarnya jalannya itu banyak sekali. Bisa soal quarter life crisis, bisa soal insecurity, soal banyak hal yang berhubungan dengan manusia. Lalu informatif. Itu berguna bagi seseorang, memberikan pengetahuan tambahan bagi seseorang, dan shareable. Shareable ini agak teknis, karena apa? Karena di TikTok, untuk teman-teman bisa FYP, bisa terkenal, bisa viral, itu share-nya harus besar. Orang-orang yang men-share konten, reshare konten teman-teman itu harus banyak. Jadi kontennya itu harus shareable, artinya orang-orang luar pun bisa menikmati konten teman-teman. Lalu dari konten tersebut, kita membangun engagement dengan netizen-netizen yang ada di TikTok. Melalui apa? Melalui DM. Kita membalas DM mereka. Yang penting-penting saja, yang nggak penting ya sudah. Lalu kita membalas komen mereka. Kadang-kadang kita reply dengan konten balik. Misalnya ada orang minta didoakan, kita bikin konten tentang mendoakan seseorang. Lalu kita juga punya satu link di dalam bio dari TikTok kami, itu isinya adalah prayer request. Ada orang-orang yang minta didoakan. Kalau yang minta di konseling itu sudah ratusan, saya nggak tahu yang minta didoakan itu ada berapa. Harusnya jauh lebih banyak karena ya tidak ada hubungan secara personal seperti itu. Lalu yang ketiga ada build relationship. Nah ini dengan caranya counseling service. Kita memberikan opsi kepada teman-teman untuk dikonseling oleh kami, menyerahkan nomor HP mereka sehingga tim kami bisa menghubungi mereka, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Di situ sudah ada relationship. Nah, ketika kita punya hubungan dengan mereka, kita bisa invite mereka, kita bisa ajak mereka untuk lebih dekat dengan komunitas, dengan event-event yang mungkin sifatnya insidental, event-event tengah minggu. Atau kita bisa juga bikin online discipleship. Semester lalu kami bikin online discipleship, sekitar ada 150 pesertanya kalau tidak salah, dan 50% dari pesertanya itu adalah jemaat yang bukan dari Fire Community. Jadi sekitar 75 orang itu bergabung bersama dengan kami di online discipleship, dimuridkan. Tujuan kami bukan untuk menjadikan mereka murid kita, jemaat kita dan sebagainya. Bukan, tetapi saya berdoa, saya berharap melalui kultur pemuritan yang kami buat, itu bisa membuat mereka terinspirasi dan mau melakukan pemuritan di gereja mereka, seperti itu. Lalu yang terakhir, kita ajak mereka untuk bergabung dengan komunitas. Ada banyak orang-orang di luar sana, TikTok itu adalah sebuah platform yang sangat ramai sebenarnya. Sangat-sangat ramai, TikTok itu sangat-sangat ramai. Tetapi sebenarnya jiwa mereka itu kosong. Itulah kenapa mereka cari di TikTok, supaya ramai. Supaya hidup mereka itu terisi. Nah, itulah kenapa kami nggak cuma berhenti di mengenal lalu online discipleship, tetapi kita juga mengajak mereka untuk ibadah hari Minggu. Kalau mereka belum punya komunitas, mereka belum punya komsel, kita ajak mereka untuk bergabung di dalam komunitas kita. Nah, teman-teman harus perhatikan loh. Teman-teman harus perhatikan bahwa ini adalah corong yang terbalik. Dari besar sampai kecil. Artinya, yang akan bergabung dengan komunitas itu tidak sebanyak yang nonton kontennya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu kecewa misalnya kok belum ada yang join dengan komunitasku. Yaitu saya juga butuh berbulan-bulan sampai ada orang yang mau bergabung dengan komunitas kami, itu butuh berbulan-bulan. Jadi sabarlah dan jadikanlah Injil itu fokus utama. Bukan nomor, bukan berapa banyak yang bergabung dengan komunitas, tetapi firman Tuhan itu berkata, saya ingin bacakan satu ayat lagi di Roma pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi memang tujuan saya cuma satu, memberitakan Injil. Kalau FYP, kalau viral itu sebuah bonus. Kalau mereka bergabung dengan komunitas, itu artinya sebuah tuayan yang Tuhan berikan buat setiap kami dan kami syukuri. Tetapi memang fokus kami adalah memberitakan Injil seluas-luasnya, sejelas-jelasnya, sehingga identitas kami jelas
di sosial media, seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Keren. Kalau yang saya amati kayak gitu ya, TikTok itu memang lebih apa sih? Lebih bisa nge-reach banyak orang. Yes. Karena yang utamanya kalau di Instagram kan page utamanya itu kita ngeliat orang-orang kita follow. Yep. Tapi kalau di TikTok begitu kita buka itu langsung orang-orang yang random yang TikTok anggap tuh suitable sama kita. Ya. Nah jadi nih TikTok tuh bisa nge-reach lebih banyak audiens, dan yang harus teman-teman perhatikan juga yang saya tangkap dari sharing Pastor L tadi adalah kadang tuh kita cuman fokus di lempar konten ke online, tapi kita juga lupa kalau sebenarnya secara nggak langsung online itu sebuah komunitas juga. Yep. Ada orang-orang di sana yang relationship-nya harus dipelihara. Ada orang-orang yang kita harus lihat responnya itu bagaimana. Nah, secara virtual mereka tuh ngumpul untuk ngeliatin satu konten. Yep. Konten fire, konten dari tim media sosial kita, konten dari pribadi kita sendiri. Nah, orang-orang ini kadang-kadang ngeliat tuh kalau viewer story kita, oh orangnya ini aja. Nah, Pastor L tadi tuh menjelaskan bagaimana dia memelihara community itu. Dia melayani ke community itu secara virtual. Nah, teman-teman bisa pakai cara ini. Ini luar biasa sih. Saya sangat tergerak gitu loh ketika misalnya waktu itu leader saya tuh bilang, ayo kita jangkau orang lewat media sosial. Kadang-kadang tuh jangkau tuh cuman di sekedar mereka nge-like atau dapat konten kita. Ya. Tapi Pastor L enggak. Dia betul-betul memasukkan orang itu ke dalam community. Yes. Lewat TikTok. Mereka berinteraksi, engagement. Mungkin itu juga yang bisa teman-teman pikirkan dalam managing sosial media yang ada. Oke, wow, luar biasa sekali. Keren. Berapa banyak yang diberkati, teman-teman? Yes. Ini masih panjang ya, masih ada 6 jam lagi pembahasan kita. Kita bahas algoritma, kita bahas isi konten, kita juga eksposisi kitab Wahyu habis. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan dulu. Yes. Teman-teman, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama saya bacakan dulu, mungkin nanti bisa bergantian dijawab. Kak, gimana kalau ketika kita share firman Tuhan di sosmed, tapi malah dikatain sok suci? Itu gimana, Kak? Dan jadinya teman-teman sosmed jaga jarak pertemanan dengan kita. Gimana? Siapa yang mau jawab? Oh, lihat-lihatan. Lihat-lihatan. Aku. Bagi saya gini, sosmed itu bukanlah tempat kita terlihat sok suci atau hanya memberitakan Injil. Tapi seperti yang kemarin dikatakan menjadi real, nyata, apa adanya. Saya nggak dikatain orang sok suci, atau mungkin ada yang ngatain saya di belakang saya nggak kedengeran, saya nggak tahu. Tapi bagi saya sosial media itu tempat di mana saya menyatakan diri saya senyata mungkin. Jadi ketika saya membagikan Injil di sosial media, orang nggak ngecap saya sok suci. Kenapa? Karena saya juga menunjukkan kelemahan saya, kegagalan saya, mungkin nggak secara jelas, karena itu bukan ranah mereka untuk ngerti kegagalan saya dan kelemahan saya secara detail dan dalam. Tapi saya menunjukkan kerapuhan saya juga di dalam sosial media, sehingga di sosial media itu bukan tempat kepalsuan, tetapi tempat di mana seseorang memang menyatakan siapa dia di dalam Kristus. Bagi saya menjadi real itu penting sekali, seperti itu. Masih atau Kak Andre mungkin mau nambahin? Andre? Ya, kalau dibilang, kalau saya sih dibawa santai aja, lebih baik dikatain sok suci daripada sok penjahat gitu kan. Sok Jadi nakal. kita tidak bisa mengusir burung yang terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa ngusir mereka kalau menclok di kepala kita. Kalau di atas sih ya biarin aja. Jadi jangan biarkan pikiran-pikiran atau omongan-omongan yang enggak itu jadi membatasi kreativitas kita. Go ahead, lakukan aja terus. Yang penting tadi ada komunitas yang mengawasi. Jadi seperti Pastor L ini mengawasi konten-kontennya. Menurut saya sih itu aja. Oke, Mas Yuk. Ya sama sih, istilahnya berusaha untuk nggak ada gap antara kehidupan biasa dengan ketika kita di sosial media. Jangan-jangan memang tadi istilahnya kenapa di sok suci, karena kehidupan kita juga nggak sesuai dengan sosial media kita kayak gitu. Nah itu yang perlu jadi kayak koreksi aja sih. Kita juga sekali lagi teguran itu kita harus lihat juga menjadi sebuah keindahan juga sih. Apakah karena kita juga butuh ditegur kok. Juga butuh ditegur kayak gitu aja sih. Dan kan kita nggak bisa mengontrol apa yang orang katakan. True. Satu-satunya hal yang bisa kita kontrol itu hati kita. Jadi ya fokuslah kepada hal yang benar, sikap hati yang benar. Saya percaya akan damai sejahtera. Amin. Ya, ada pertanyaan lagi nih untuk Pastor L. Pertanyaannya, secara umum apa bedanya konten di Instagram dan di TikTok? Oke, kalau di Instagram itu mereka menganggap diri mereka lebih elit daripada di TikTok.
Perbedaannya tentu algoritmanya, karena algoritma di TikTok itu jauh lebih mudah untuk viral daripada di Instagram. Teman-teman kalau memperhatikan sekarang di Instagram saja, yang viral itu konten TikTok. Nggak banyak konten-konten Instagram yang viral. Kalau teman-teman lihat di Explore, sangat banyak video TikTok di situ. Bahkan Instagram pun membuat TikToknya Instagram, yaitu Instagram Reels. Jadi memang waktu itu kami membuat, sudah punya akun Instagram di Fire Community, tetapi karena saya mempelajari algoritmanya dan saya lihat ini lebih berpotensi saat itu untuk menjangkau banyak orang, jadi saya memilih untuk terjun di dalamnya, seperti itu. Dan mungkin kalau TikTok itu jadi kontennya nggak perlu terlalu berat ya, karena Instagram itu kan followersnya kesannya sangat itu elit tadi. Jadi kesannya entah ini benar atau salah, tapi di dalam pikiran saya itu kalau Instagram tuh harus niat, harus bagus banget, harus estetik. Tapi kalau TikTok nggak harus. Makanya banyak konten receh kami yang viral, walaupun sekarang di TikTok banyak konten yang elit juga, yang niat, yang sinematik, yang bagus. Tetapi dulu waktu awal kami buat, yaitu karena less effort dalam kualitas, lalu juga lebih memudahkan kami untuk memberitakan Injil, jadi kami pakai platform TikTok seperti itu. Ada rencana lagi nggak, maksudnya planning selanjutnya mungkin ke Instagram juga atau ke yang lain, timnya itu? Oke, jadi kalau di Instagram itu memang kan sekarang ada yang namanya Instagram Reels yang baru, seperti mirip TikTok seperti itu. Nah, rencana kami memang lebih konsisten lagi, kami mengevaluasi kalau di tim TikTok, karena jujur gini teman-teman, di TikTok itu perubahan algoritma itu terjadi. Dulu konten kami itu bertumbuh sangat kencang, bertumbuh luar biasa, dari followers 0 sampai 50-60 ribu itu cepat banget. Tapi habis itu sempat kayak berhenti lama sekali. Lalu setelah itu kami evaluasi, kami rubah beberapa hal, naik lagi sampai 85 ribu. Sekarang kami berhenti di 88.400 followers. Itu stuck udah beberapa minggu. Dan bagi kami itu bagian dari evaluasi. Tetapi kalau di Instagram, nah di Instagram juga karena ada Instagram Reels, dan by the way kalau teman-teman mau menggunakan dan memanfaatkan Instagram Reels, sekarang adalah waktu yang tepat karena Instagram mengeluarkan fitur baru, otomatis mereka akan memanjakan fitur baru tersebut. Banyak video-video yang tidak terlalu effort, teman-teman bisa gunakan karena algoritmanya jauh lebih mudah dibandingkan Instagram yang biasa. Kalau biasanya followers 1000 yang like cuma 100, nah ini mungkin viewersnya bisa sangat banyak di Instagram Reels. Karena sejujurnya saya belum belajar mengenai Instagram Reels secara algoritmanya detail, karena memang masih sangat baru, orang-orang masih berusaha menganalisa. Tapi yang saya bisa katakan adalah Instagram Reels sangat dimanja oleh Instagram itu sendiri. Jadi manfaatkanlah Instagram Reels secepat mungkin. Seperti itu. Oke, berarti ada rencana ke depan mau bikin tim Reels? Ada pertanyaan juga soalnya. One quick question, TikTok or Reels? TikTok or Reels? Harus pilih atau harus? Enggak, menurut saya gini. Karena tadi mindset saya adalah Instagram Reels lebih elit. Jadi saya memang sudah koordinasi dengan pemimpinnya tim multimedia untuk saya bikin konten Instagram Reels yang lebih niat, yang lebih bagus. Karena konten Instagram Reels itu bisa masuk di TikTok, tapi nggak semua konten di TikTok itu bisa masuk di Instagram Reels. Jadi saya pilah-pilah, karena memang followersnya berbeda, cara engagementnya berbeda. Engagement di TikTok jauh lebih tinggi daripada di Fire, ya di Instagram maksud saya. Jadi memang penanganannya berbeda. Kalau suruh milih, saya nggak akan milih karena saya pilih dua-duanya. Oke. Ini masuk ke KL lagi nih. Boleh minum dulu nggak ini? Bercanda guys. Slow down juga ya Kak, santai aja. KL, wanna ask, English one. If I want to fully focusing my time to serve in media full time, not yet have a team, but have no income by doing this, have no income. What should I do? Oke. By the way gini teman-teman. Jawabnya English. Oh sorry, kalau itu nggak bisa. Kalau itu nanti saya belepotan, kasihan translatornya, kasihan orang-orang yang dari luar negeri mendengarkan saya berbicara bahasa Inggris tuh kasihan mereka. Mending mempercayakan bahasa Inggris ke teman-teman translator. Nah, gini teman-teman, by the way, untuk membuat tim TikTok secara pribadi atau secara komunitas itu lebih mudah membangun tim TikTok, membangun akun TikTok yang personal. Kenapa? Karena gini, salah satu algoritma TikTok adalah kemiripan antara satu konten dengan konten yang lainnya. Kalau teman-teman main TikTok, ada seorang konten kreator yang isinya masak steak terus, ya sampai kiamat juga masaknya steak terus, entah steak ayam, steak sapi, steak kambing dan lain-lain.
Stick drum juga bisa dimasak sama dia. Lalu ada juga yang mungkin pamer kekayaan. Loh, isinya pamer kekayaan. Wow. Pamer portofolio saham ya pamer portofolio saham terus. Nah, jadi memang kalau personal itu malah lebih menguntungkan. Karena kalau kontennya sesuai terus-menerus, sama terus-menerus, nah itu akan lebih memudahkan TikTok untuk mendistribusikan kontennya kepada orang-orang yang sesuai. Nah, by the way, kalau teman-teman buka akun TikTok Instagram, akun TikTok Fire Community, teman-teman akan melihat bahwa kontennya itu sangat beragam. Mulai dari khotbah saya, mulai dari potongan khotbah, lalu ada dance, ada nyanyi, ada parodi, semuanya ada di situ. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan secara algoritma, karena membingungkan bagi TikTok itu sendiri. Tetapi karena fokus saya memuridkan orang-orang yang ada di dalam, jadi saya nggak terlalu peduli dengan jumlah. Nah, tapi kalau teman-teman mau bikin secara personal itu akan lebih baik. Dan memang, apakah butuh uang? Tadi kan bilang nggak punya income. Sangat banyak konten kreator TikTok yang nggak punya uang, jadi punya uang di TikTok. Karena mereka konsisten. Kuncinya satu sih di TikTok adalah improve, dan konsisten. Itu saja kuncinya sekarang kalau di TikTok. Kalau kreatif nggak perlu alat yang gimana pun, pasti ada cerita buat di-share gitu ya di Betul, TikTok. betul. Kalau teman-teman punya cerita yang luar biasa, message yang luar biasa, saya percaya itu akan akan naik lah, akan bagus seperti itu. Apalagi kita punya Injil. Apalagi kita punya Injil, berita yang dibutuhkan semua orang. Ya, Oke. keren. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Narasi, worldview atau ideologi apa yang dominan di anak muda Indonesia saat ini? Bagaimana kita membangun jembatan dengan mereka melalui perbedaan ideologi ini? Silakan Mas Yu. Iya. Apa ya? Sebenarnya kalau di Indonesia sih isunya belum seberagam kalau kalian follow Twitter kayak gitu, misalnya follow Twitter, kalau kalian di Twitter atau apapun itu sebenarnya akan lebih luas sebenarnya kalian melihat worldview yang ada. Tetapi yang ini yang aku mencoba rasakan dan lihat worldview apa yang dimiliki sama anak-anak dunia ini, ya ini akibat dari pandemi ini juga sebenarnya. Tadi ngobrol sama Kak Andre, gimana sih kita nanti ini dalam menghadapi pandemi ini. Sebenarnya kalau misalnya apakah kita nanti suatu saat setelah pandemi masih bisa kumpul rame-rame, kita bikin acara ibadah rame-rame kayak gitu. Aku sih merasa masih bisa. Cuma masalahnya adalah anak-anak ini ada kemungkinan mereka tidak mau lagi datang ibadah untuk misalnya acara gereja, ibadah ramai seperti itu mungkin akan datang. Tetapi hasrat untuk memiliki dan berbagi hidup, itu mungkin akan kurang. Mereka akan lebih, karena gini ya, sosial media, terus pandemi seperti ini membuat orang tuh jadi lebih selfish. Orang bisa melakukan apapun sendirian sekarang. Anak milenial lah, kayak gitu. Kerjaan tuh nggak selalu sekarang tuh satu. Mereka tuh bisa ngerjain apapun sendirian, freelance apapun mereka bisa ambil dan mereka bisa melakukan sendirian, nggak butuh orang lain. Nah apalagi aku harus jujur ya, dengan adanya kemarin itu akun satir, aku memprediksi gitu loh. Akun satir ini membuat orang tuh, ya memang ada hal-hal yang benar juga yang dilontarkan oleh beberapa akun satir. Tetapi akhirnya orang-orang ini menjadi antipati terhadap agama. Dan akhirnya kebablasan, antipati terhadap kekristenan itu sendiri gitu loh. Jadi orang tuh akhirnya punya rasa curiga dengan banyak orang. Oh, jangan-jangan ini punya motivasi ini kepada pemimpin, akhirnya kita punya asumsi yang salah kayak gitu. Jadi memang dunia ini membuat bahkan kalau kita baca tadi di Timotius jelas bahwa orang tuh akan mencintai dirinya sendiri. Orang tuh akan lebih worldview-nya ya yang penting kebenaran sekarang relatif. Kita ngomong kebenaran relatif tapi nggak bisa kalau posmo banget kayak gitu. Kita ngomong kebenaran relatif nggak bisa. Kebenaran tuh harus mutlak. Kalau semua benar ya nggak ada yang benar. Kalau kebenaran masing-masing ya nggak ada yang benar kayak gitu. Kebenaran tuh harus absolut dan mutlak kayak gitu. Nah itu yang harus kita cari. Nah itu yang harus kita waspadai sekarang di komunitas anak-anak muda untuk mereka lebih selfish menurutku kayak gitu. Nah itu PR bagi kita leader, memang akhirnya kita memberi contoh membagi hidup sama mereka. Mencoba karena bagiku Injil itu membuat kita, Paulus pernah ngomong di Filipi kayak gini. Persekutuan itu tuh di Filipi ayat pasal 4 ayat 20. Saya lupa pasal 4 atau 5. Ini saya tulis juga di itu ya. Bukunya Creator for Next Gen. Apa itu? 46 hari. Saya lupa jadi lupa. Ya Stronger itu. Jadi Stronger itu. Saya nulis ini bahwa Paulus ketika ngomong persekutuan di dalam Filipi, dia pakai kata sukoinonia. Itu artinya membagi hidup
berbagi hidup. Jadi persekutuan itu bukan cuma kumpul. Persekutuan itu juga bukan karena kesamaan hobi, tapi persekutuan itu artinya partisipasi. Orang, kita mempersilahkan orang untuk ambil bagian dalam hidup kita, dan kita ambil bagian juga dalam hidup orang. Nah, itu yang kita harus apa ya? Harus banyak bicarakan dan kita contohkan sebagai leader. Sinergi. Iya. Wah. Sangat bagus bridging-nya. Kak Andre mungkin bisa tambahin. Tadi kan pertanyaannya juga yang belum banyak dieksplor. Gimana kita bangun jembatan dengan mereka yang punya ideologi self-centered, peduli sama diri sendiri, kayak rasanya, oh yang penting diri kamu senang, yang penting kamu tuh fine, gak usah terlalu mikirin orang lain. Cara bangun ideologi, nge-reach mereka tuh gimana Kak Andre? Sebenarnya sih nanti habis ini saya jelasin ya. Jadi bagaimana bridge untuk membangun apa namanya kayak follower kita atau orang luas di sana nih? Anak-anak muda lah yang punya pemikiran seperti itu. Iya, sebenarnya paling penting sih balik lagi ya untuk kalau saya sih awasi dulu. Kalau firman Tuhan bilang waktu Paulus ngomong sama Timotius, awasi ajaranmu. Yang paling penting itu dulu. Bagaimana ajaran kita bisa diawasi? Gabunglah dengan komunitas rohani, dan di sana kita akan sama-sama membangun, dan itu lebih sangat mudah untuk kita. Jadi untuk membangun bersama-sama. Kalau sendirian agak lebih sulit mungkin ya. Seperti itu sih. Oke, lanjut pertanyaan yang ke-6. Apakah pemberitaan Injil melalui media sosial boleh dilakukan secara eksplisit? Lalu jika ada resistensi atau penolakan, bagaimana cara untuk menanggapinya dengan benar? Monggo. Ya, Injil tuh harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya gitu ya. Karena Injil tuh nggak perlu ditutup-tutupi gitu loh. Kita tidak butuh cara untuk merelevansikan Injil, karena bagiku Injil tuh sudah relevan. Kita tidak boleh, kita tidak berusaha untuk apa ya, cari cara yang relevan kayak gitu-gitu. Karena bagiku Injil tuh udah relevan. Kita sebagai manusia berdosa, kebutuhannya tuh Injil. Dah itu aja kayak gitu. Cuma memang kita sekali lagi yang aku bilang, kita butuh metode, kita harus belajar. Kita ngomong tentang algoritma, kita ngomong tentang bagaimana mem-package konten kita kayak gitu. Jadi kita harus melihatnya itu. Tetapi ketika berita Injil diberitakan, ya ceritakanlah kayak gitu. Ceritakanlah dengan apa adanya kayak gitu. Kayak kita ngomong tentang Allah kita, Allah misalnya tentang Kristus jadi Allah yang jadi manusia. Iya. Alkitab ngomong itu ya ngomongkan saja kayak gitu. Kita nggak usah cari ilustrasi apa yang seperti itu. Cuma memang sekali lagi kita butuh bridging. Nah itu yang apa ya, yang harus kita belajar dari orang lain. Kita harus belajar dari tim yang ada, seperti itu yang kita harus lakukan sih. Kalau kita fokus sama penerimaan orang, saya rasa kita nggak akan berakhir memberitakan Injil. Ya, true. Kita nggak akan berakhir memberitakan Injil kalau kita fokus sama penerimaan orang-orang. Bagi saya itu bukanlah hal yang harus kita pikirkan terus-menerus. Karena gini teman-teman, tentu ya banyak ketakutan orang adalah resistensi. Dan di TikTok pun banyak resistensi terhadap kami karena, terutama saya sebenarnya, karena saya kontennya kan konten ngomong langsung. Dan kadang-kadang saya memberitakan Injil secara langsung. Dan banyak orang itu nggak terima. Karena kan ya gimana ya, di doktrin kekristenan itu kan eksklusif sekali. There is no way, tidak ada jalan lain kepada Bapa selain melalui Kristus. Dan saya harus ngomong itu apa adanya. Dan kadang-kadang dibilang nggak toleransi, nggak mempersatukan Indonesia. Kadang-kadang orang berpikir ya, saya agak melebar sedikit nggak apa-apa ya. Tapi gini, kadang-kadang orang berpikir kalau kita mau bersatu, kita itu harus mengurangi kebenaran masing-masing untuk menjadikan satu. Enggak. Menurut saya itu adalah kesatuan yang sangat dangkal. Tetapi kesatuan yang benar adalah saat saya eksklusif, saya peduli, saya yakin dengan kebenaran saya, orang lain boleh yakin dengan kebenaran mereka masing-masing, tapi kita masih bisa hidup berdamai. Bagi saya itulah kesatuan yang sejati. Dan orang Kristen kan seperti itu. Semakin kita eksklusif dengan doktrin, harusnya kita semakin inklusif dengan sesama. Kita semakin mudah bersinergi dengan orang-orang. Kenapa? Karena Kristus saja mau bersinergi dengan, bukan istilahnya Kristus mau apa ya, menjadi manusia demi kita gitu loh. Jadi janganlah kompromikan Injil hanya karena penerimaan. Karena Injil itu membawa pesan penerimaan yang terbesar. Betul. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yes, true. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, bisa untuk dua-duanya nih, bisa untuk Pastor Hel atau Mas Yo. Gimana kalau kita stuck dalam bikin konten? Ini kayaknya mewakili banyak pertanyaan yang lain, banyak teman-teman yang lain nih. Bagaimana kalau kita stuck dalam bikin konten, apa biasanya yang dilakukan?
jalan-jalan. Itu sih, itu butuhnya tim tuh sebenarnya di situ sih. Kalau aku melihatnya butuhnya tim dan apa ya? Kalau misalnya aku di Messenger lah kayak gitu, misalnya ini ngomong tentang desain kayak gitu. Ya, ini hal-hal praktis ya. Aku ya pasti akan mencari sebanyak referensi. Kita tuh apa ya? Butuh referensi yang banyak kayak gitu. Butuh referensi, kita butuh belajar, kita butuh ketemu orang. Kita sendiri masing-masing yang punya cara sendiri masing-masing untuk gimana untuk mengeluarkan ide-ide kayak gitu. Kan kita stuck tuh seringkali karena kita merasa bahwa ya udah cukup kayak gitu. Ini aja atau akhirnya kita mentok dengan segala sesuatunya. Tapi waktu kita ketemu sama orang, kita ngobrol sama orang, kita mencari referensi sebanyak-banyaknya, ternyata masih banyak yang hal dieksplor. Kalau aku secara pribadi apa ya? Ya pasti aku akan ketemu orang, belajar. Ya kita sekarang tuh banyak akses lah, banyak akses untuk kita tuh tidak punya alasan untuk stuck kayak gini-gini ya. Pertanyaannya males aja sih sebenarnya seringkali kayak gitu. Dan yang lebih penting ya tadi ketemu orang, adanya tim itu menolong banget. Kalau di tim saya memang kadang-kadang kan gini, itu kan sangat personal, konten itu misalnya ada yang dance ya dance terus, apa ya apa terus. Sehingga kadang-kadang ada beberapa orang tuh yang merasa kayak, kontennya orang lain, tim yang lain, anggota tim lain tuh viral, konten saya kok tidak viral. Nah bahkan bisa merasa seperti itu. Tapi ya bagi saya gini, kita kan satu tim, saya menganggap mereka keluarga, anak-anak saya. Kalau mereka lagi capek ya istirahat aja. Saya nggak pernah memaksa mereka untuk gini, untuk bikin konten terus tuh enggak. Kadang-kadang gini, kita punya komitmen sama-sama di tim kami untuk dulu itu bikin konten sehari 3. Wow. Tapi semua orang kecapean. Yaudah bagi saya, kalau memang nggak bisa 3, antara saya tambah orangnya atau saya kurangi. Dan puji Tuhan algoritma TikTok itu sekarang nggak terlalu mementingkan jumlah. Kalau dulu teman-teman boleh tanya konten kreator manapun di TikTok, itu selalu mereka bahkan bisa posting 10 konten per hari. Wow. Itu untuk meningkatkan engagement, meningkatkan exposure. Tapi sekarang di TikTok nggak terlalu seperti itu. Kontennya lebih mencari yang berkualitas. Dan akhirnya saya bilang, yaudah kalau kita nggak kuat tiga kali sehari, kita bikin 1 kali sehari, 2 kali sehari. Yang penting apa? Yang penting mereka itu bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi saya fokus utama saya itu gitu loh. Dan ketika mereka merasa stuck, mereka merasa gagal bikin konten, bagi saya itulah peran leaders yang sesungguhnya. Di mana saya bisa menghibur mereka, menguatkan mereka, mengasih tahu mereka, jumlah viewers di konten kamu itu tidak ada hubungannya dengan seberapa penting kamu, identitasmu, signifikansimu, nggak ada hubungannya. Kenapa? Ya karena memang bagianmu hanyalah memberitakan Injil. Jadi fokus pada pemberitaan itu terus-menerus. Dan pada akhirnya ketika orang punya identitas yang kuat di dalam Injil, mau badai menerpa, mau mereka kok yang nonton sedikit, kadang-kadang saya yang viewersnya dikit, kadang-kadang saya 70, 80, pernah saya mengalami seperti itu gitu. Ya ketika kita identitasnya kuat di dalam Injil, ya sudah nggak penting nama baik kita, wajah kita udah nggak penting. Yang penting adalah message yang kita sampaikan, yaitu Injil sendiri. Satu lagi yang dilakukan, kalau saya stuck, tau nggak saya ngapain? Ngapain? Serawung. Ngobrol, cari Dapat teman. ide, Keren. sinergi. Bisa aja mungkin. Iya, Ya, tadi Mas Yo bilang kan tadi membangun tim supaya timnya saling bisa saling dukung. Pastor El bilang bagaimana peran leaders di situ justru untuk bisa nguatin yang lain. Nah, ada satu pertanyaan nih. Jadi pertanyaan terakhir sepertinya ini buat Kak Andre Dewananta nih. Wah. Ya. Shalom, di tempat kami lebih banyak pemain MOBA. Mobile Legend. Yes. Daripada pemain TikTok. MOBA. Oke. Bisakah kita menjangkau jiwa melalui hal tersebut sekaligus building people? Sangat bisa. Bikin kompetisi. Cerita kayak Bikin kompetisi MOBA ya. Bikin kompetisi dan disitulah mulai bangun komunitas dan berbagi hidup. Tadi bicara soal Mas Yo jelasin partisipasi dari bahasa aslinya apa tadi? Sokoinonia. Ya, bukan subkonro tapi subkoinonia, yaitu berpartisipasi membagi hidup. Nggak apa-apa karena memang anak-anak milenial ya, apalagi yang generasi E, sekarang udah generasi E ya. Balik lagi, mereka memang suka nongkrong di pinggir jalan perempatan untuk maba bareng. Ya. Seperti itu. Wow. Dan memang ada salah satu anggota dari Serawung Leaders kan yang sudah melakukan ini, namanya Kak Yavo. Dia memang melayani di pinggir Kali Code, dan memang dia nggak bisa bikin Instagram, ngapain juga dia bikin Instagram, ngapain dia bikin TikTok,
tapi memang pelayanannya adalah dia membangun kompetisi dan komunitas bermain Mobile Legends maupun Free Fire. Karena ya itulah media di mana mereka bisa membagikan hidup dan memberitakan Injil. Betul. Tapi bridge ya, bukan jadi yang Bridge, utama. betul. Bukan utama. At least kita juga masuk dan mengenal dunia mereka dan mereka ngelihat MOBA itu dengan cara yang benar. Yes. Wow. Endingnya Injil diberitakan. Yes. Mantap intinya. Oke teman-teman, banyak banget pertanyaan yang masuk ke bit.ly-nya. Thank you banget buat excitement you. dari teman-teman. Keren, keren. Tapi unfortunately kita nggak bisa jawab karena waktu adalah time teman-teman. Wow. Dan oleh karena itu, makanya teman-teman kalau misalnya mau diskusi, mau ngobrol, Instagram ini terbuka buat di DM kayak gitu ya, atau bisa di stage TikToknya Fire Community dikasih pertanyaan kayak gitu. Silakan DM IG dari masing-masing dari pembicara ke kami juga ke teman-teman yang ada. Pertanyaannya bisa ditanyakan, bisa konsultasi langsung juga. Mau ya dibalas ya? Janji ya. Balas ya? Ya. Oke, ya. Jangan sampai ketimbun. Oke, yang terakhir nih Bang Andreas, kita bakal ngapain? Nah, terakhir kita akan dengerin Kak Andre nih. Kak Andre kan konsisten banget nih, biasanya live IG atau biasanya sering share-share pesan-pesan dia di Facebook juga ya. Iya, Aslinya soalnya. Gitu kan. Live Ada, lah. ada namanya Kak Andre tuh bikin BTS. BTS, oh iya ya. Apa namanya? Bicara Oh, bukan. Bincang tiap bincang Senin. tiap Senin. Wah, pokoknya ternyata walaupun cukup senior di antara kami, nah beliau juga aktif nih di media sosial nih. Nah kita minta nih Kak Andre bisa sampaikan pesan-pesan bagi kita supaya mungkin waktu kita mulai rasa jenuh atau bosan atau kita ngalamin satu kendala dalam pelayanan kita khususnya pemberitaan Injil di media sosial, apa yang biasa Kak Andre sampaikan atau apa yang Kak Andre lakukan supaya pesan-pesan itu jadi membawa kita lebih bersemangat lagi memberitakan Injil lewat media sosial. Iya, sebelumnya saya mau sampaikan kutip ayat yang bilang gini, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya, jadi garis bawahi itu. Tapi sebelumnya saya sebagai hamba Tuhan, mumpung nih, saya mau pesan buat khususnya sebagai hamba Tuhan, saya pesan buat semua artis di Indonesia. Khususnya yang suka TikTok ya. Stop berantem di TikTok. Anda meracuni generasi. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak kecil yang nonton TikTok Anda. Jadi stop berantem di TikTok ya, artis-artis. Nanti saya mention di Instagram saya sendiri. Oke. Bagaimana supaya kita bisa konsisten dalam memberitakan Injil melalui sosial media kita? Yang pertama, kita harus belajar bahwa di Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ya. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita bagi Kristus. Jadi kita hidup kita diarahkan oleh Kristus. Karena untuk memberitakan Injil itu tidak bisa dengan semaunya sendiri. Harus dengan pimpinan atau saya mau bilang arahan daripada Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus juga. Dan firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Penting untuk kita untuk menerima ini, bahwa berita Injil atau memberitakan Injil bukan sekedar mau kita, tetapi inilah yang menjadi amanat agung. Bagaimana kita bisa, saya mau bilang gini, gimana bisa memberitakan Kristus jika belum memberi diri diutus? Kenapa? Gak mungkin seorang tentara pergi ke satu daerah tanpa ada pesan yang jelas atau perintah yang jelas. Karena nanti ditanya, kamu ngapain? Oh, saya mau berperang. Siapa yang suruh? Ketika kita tidak ada yang diutus, tidak memberi diri diutus, tentara itu tidak memberi diri diutus, tidak ada yang mengutus, artinya tidak ada backup. Ketika kita hanya memberitakan atau sharing ikut-ikutan karena yang lagi tren TikToknya Fire Community,
lagi share tentang gospel, ikut-ikutan. Tapi motivasinya supaya banyak followernya. Saya jamin nggak sampai setahun pasti tutup. Artinya bosan, capek, exhaust. Tapi kalau kita memberi diri diutus, saya percaya kita akan lebih lagi mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana kita bisa diutus kalau kita sendiri tidak memberi diri kepada Yesus? Jadi gimana mau diutus kalau belum memberi diri kepada Kristus? Kenapa? Karena jelas yang memberi amanat agung ini adalah Tuhan Yesus sendiri langsung. Sebelum dia naik surga, dia bilang gini di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, kalau ini perintah dari Yesus langsung, otomatis komandan kita adalah Yesus itu sendiri. Komandan kita secara langsung bukan hanya sekedar pemimpin di gereja atau gembala komsel kita, tetapi Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri mau kita pakai sosial media kita, pakai hidup kita untuk memuridkan orang, untuk membawa mereka kepada Kristus. Mari kita cek lagi konten-konten yang ada di dalam TikTok atau di dalam Instagram sosial media kita. Apakah konten itu murni untuk memberitakan Injil supaya orang diselamatkan, atau hanya untuk supaya viral? Kalau untuk supaya viral, mari kita bertobat massal. Tapi kalau untuk memberitakan Injil, mari kita sama-sama bersinergi. Amin. Karena dengan Unlimited Fire ini, kita akan menjadi seperti jala yang besar buat Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Come on. Kita semakin bersinergi antara kota. Yang terakhir, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ada banyak orang di luar sana, mereka nggak tahu lari kemana supaya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka, supaya mereka bisa mengalami damai sejahtera. Hidup mereka tidak kosong lagi. Mereka butuh diselamatkan. Dan hanya satu yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Pertanyaannya, bagaimana banyak orang di luar sana mendengar tentang Dia kalau konten yang ada di sosial media kita tidak pernah menceritakan Dia, yaitu Yesus? Engkau cuma menceritakan bagaimana how is your feeling, bagaimana perasaanmu, bagaimana apa yang kamu rasa saat ini. Saya mau katakan segala sakit, penyakit atau mental health yang kamu alami saat ini, akhir-akhir ini, itu sudah selesai. Dan ini bagianmu menceritakan tentang Dia supaya orang luar di sana yang mengalami hal yang sama, mereka boleh dibebaskan, dilepaskan. Dan bagaimana jika mereka mendengar bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya tadi ya? Cuma beritain how is your feeling, cuma beritain story yang mungkin makanan dan lain sebagainya, nggak salah sih. Lalu di sini dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Dan yang terakhir, sebelum kita berdoa bersama-sama, di sini dikatakan, saya mau katakan, saya tambahin ayatnya, bukan berarti gimana saudara, tapi ini yang menjadi pertanyaan saya, sungguhnya adalah bagaimana mereka diutus jika tidak ada yang memberi diri? Gereja atau komunitas rohani tidak bisa mengutus siapa-siapa kalau tidak ada orang yang mau diutus. Jadi hari ini kalau kita sedang bergabung di Unlimited Fire ini, teman-teman dimanapun engkau berada, engkau punya kerinduan yang sama dengan kami supaya apa yang kita miliki, apa yang kita punya, hidup kita melalui sosial media kita bisa menjadi kabar keselamatan. Mari beri dirimu kepada Kristus untuk supaya engkau diutus.
Beri dirimu, tidak hanya sekedar saudara hari-hari pelayanan di gereja, tapi bagaimana hari-hari di sekolahmu itu bisa jadi konten. Bagaimana hari-hari di tempat pergaulanmu itu bisa jadi konten. Konten apa? Untuk berita keselamatan. Ya. Yang paling penting sekali lagi terakhir adalah beri dirimu. Gak usah pikirin tentang bagaimana nanti viral, bagaimana nanti banyak follower. Gak usah pikirin itu dulu. Tapi pikirkan bagaimana supaya melalui sosial media Injil diberitakan. Amin. Saudara bisa bayangkan kalau dari ratusan peserta UF ini, mereka punya teman atau follower ribuan. Dan follower mereka yang ribuan itu, bahkan sampai jutaan kalau digabung jadi satu, mereka mendengar berita yang sama, yaitu Injil keselamatan. Wow! Generasi ini akan diselamatkan. Mari sebelum kita berdoa, saya mau ajak kita sama-sama naikkan satu pujian sebagai kerinduan kita. Mari buka hati kita sama-sama teman-teman. Biar kita mau dipakai sama Tuhan, kita serahkan hidup kita. Hidup kita yang terlebih dahulu diubahkan oleh Injil. Maka biar Injil bergerak melalui kita dan media sosial kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan Siramu bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, generasi-generasi muda baik di Indonesia dan bangsa-bangsa. Saat ini kami memberi diri kami Tuhan. Kami memberi diri kami Tuhan, sama seperti Yesaya memberi diri. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Kami tidak mau berjalan dengan apa mau kami lagi Tuhan, tapi kami mau berjalan apa mau Engkau Tuhan Yesus. Apa mau-Mu dalam hidup kami. Pakai hidup kami. Hamba-Mu berdoa, setiap daerah akan muncul komunitas-komunitas baru sebagai benteng atau penjaga generasi di setiap kota, di setiap pulau, bahkan setiap bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu saat ini berdoa buat anak-anak muda yang saat ini mereka memberi diri mereka, mengangkat hati mereka, menyerahkan hidup mereka seluruhnya. Saat ini Tuhan, sama seperti Engkau mengutus murid-murid, demikian juga Engkau mengutus mereka saat ini Bapa. Mengutus kami semua Bapa.
untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan dari setiap keterpurukan, kegagalan, kejatuhan, Tuhan ubahkan menjadi satu kekuatan untuk menjangkau generasi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau yang diberkati teman-teman. Thank you buat sesi ini, thank you juga buat semua teman-teman yang ada. Semoga kita semua bisa memberitakan Injil lewat media sosial. Amin. Kami dari Serawung Jogja undur diri dan kami kembalikan ke Ko Albert and team di Semarang, UF Studio Semarang. God bless you. God bless you. Banget kalian, pecah. Terima kasih gudegnya. Kita speechless banget ya. Keren banget di awal mereka ada keren banget asli.